saya mau Aditya. tanya ini ke Supiatul. Ya, oke, tes 1, 2, 3. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan saya ya, mungkin Supiatul bisa menjelaskan Nah, apa dan tumben bagaimana Kak gambaran Mujai surga hari ini kekristenan waras. tadi. Ya, ya Oh, saya soalnya selamanya sejauh yang waras Bang Dani. Kalau Bang Dani ketika Bang Dani menyerang, nah itu yang saya tidak suka Bang Dani. Selama ini saya baik-baik kok. Siap Bang Dani? Hormat. Oke, siap. Kita tanya surganya Supiatul dulu ini ya. Ya, karena sejauh yang Jangan saya baca itu Aditya, kata. Aditya, jangan surganya Safiatul. Enggak. Jangan Oh ya. surganya Safiatul. Oke lah, surganya kamar sebelah lah ya. Karena sejauh yang saya baca itu katanya hidup seperti malaikat dan kerjaannya di sana kan memuji Tuhan. Dan ada juga ayat yang katanya perang naga seperti itu kan. Mungkin Supiatul bisa menjelaskan apa dan bagaimana gambaran surganya Kristen itu gitu loh. Apakah sama dengan surga Islam yang penuh kenikmatan? Demikian, silakan. Monggo, Mbak Supiatul yang cerdas. Surga saya jawab, Supiatul jangan tuh banyak hutan rimba. Surganya Supiatul banyak hutan rimba ya Pak Bom ya. Saya jawab ya, saya jawab jangan. Ya. Yang pertama, ajaran seks atau pesta seks di dalam surga dengan ereksi 70 tahun yang ada di dalam ajaran kalian itu bukanlah ajaran di dalam teologi Yahudi, dalam teologi Kristen. Saya jelaskan yang namanya perkawinan dikatakan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Kejadian, asal muasal perkawinan itu adanya di kedua. Tuhan memberikan perkawinan kepada manusia. Tuhan memberikan perkawinan kepada manusia itu karena manusia diciptakan dari debu tanah yang artinya fana atau karnal. Jadi manusia itu bukan tidak bisa mati. Ya, itu karnal sehingga dia harus tergantung dari pohon kehidupan. Dia bisa hidup kekal selamanya, dia harus makan buah dari pohon kehidupan. Jadi seks itu hanya diciptakan untuk manusia, bukan untuk malaikat. Kenapa malaikat tidak ada yang namanya kawin mengawinkan? Karena malaikat itu roh, dimensinya lebih tinggi. Makanya roh itu tidak bisa dimusnahkan. Ya, jadi kalau kalian baca kitab Wahyu misalnya, yang namanya iblis itu nggak bisa dihilangkan atau dilenyapkan. Pak Bomem kan pernah ngajari itu, kalau doa peperangan melawan iblis seperti apa. Mereka itu tidak bisa dilenyapkan, hanya bisa dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Kenapa? Karena makhluk roh. Roh itu nggak bisa lenyap. Yang namanya roh atau the spirit of life ini kekal. Itu juga dengan roh manusia yang ditempatkan Tuhan di dalam diri manusia. Kita ini kekal rohnya. Hanya pertanyaannya adalah di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Apakah bersama Tuhan di surga yang disebut Yesus sebagai hidup yang kekal, eternal life, atau neraka yang disebut di kitab Wahyu sebagai kematian yang kedua atau kematian kekal. Jadi seks itu hanya berlaku untuk manusia yang fana yang punya daging. Makanya Yesus mengatakan kalau kamu di surga, dimensi yang lebih tinggi. Ketika kamu nanti hidup kekal selama-lamanya, kamu tidak akan lagi kawin mengawinkan karena kamu akan hidup kekal. Perkawinan itu hanya ditetapkan oleh Tuhan untuk melestarikan jenisnya. Karena kita pasti mati. Jadi kalau nggak ada perkawinan, manusia ini akan punah. Tetapi tidak diperlukan lagi seks atau pernikahan itu di surga karena hidup kekal. Ya, jadi seks di surga ini tidak masuk akal karena ini ajaran Zoroaster, agama Zoroaster. Agama Zoroaster lah yang pertama mengajarkan mengenai bidadari dengan jembatan, ya, jembatan dari neraka ke surga. Mereka menyebutnya ada sebutannya tuh agama Zoroaster ini. Nah ini nggak ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Ada jembatan dari neraka ke surga itu ada. Yesus mengatakan dengan jelas ya, bahwa tidak ada jalan dari neraka ke surga. Kalau kalian baca kisah mengenai Lazarus dan orang kaya, satu perumpamaan bahwa nggak mungkin orang dari surga turun ke neraka atau dari neraka naik, itu nggak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa mengambil orang dari neraka. Dan tidak ada jembatan. Ya, nggak ada yang namanya melewati
dari neraka ke surga. Nah, Nah, bentar dulu. Kan kita masuk itu hidup masuk di surga tuh sama roh saja. Berarti tidak pakai daging di situ ya. Nggak ada jasad ini nggak ada maksudnya begitu. iya Ya, dong. ada firmannya ya. Darah dan Namanya dagingnya. roh. Ya, rohnya kan kita kembali ke Tuhan. Dagingnya membusuk. Daging kamu Ya. membusuk di kuburan. Dan nanti Ya. ketika kita bicara mengenai kebangkitan badan, kebangkitan tubuh, itu kita menggunakan yang namanya tubuh kemuliaan. Beda lagi, bukan dengan tubuh kita sekarang ini yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Ya, nah itu beda. Nah, tetapi makanya tidak ada. Nah, sekarang aku tanya, kamu mengatakan surga itu penuh dengan 72 bidadari. Kamu akan punya banyak istri, banyak. Oh, bentar dulu, belum selesai. Jadi begini. Lah terus kalau kita hidup di sana ya, kerjaan kita itu memuji Tuhan, kan kekal hidup di surga nih ceritanya. Kekal kan? Artinya untuk selama-lamanya kita tuh kan kita mungkin tidak ada makan, tidak ada seks, tidak ada main, tidak ada pemuji Tuhan aja kerjaan sampai selama-lamanya kekal gitu kan. Nah, kalau menurut saya kalau memang demikian adanya kondisi surganya Sofiatul, terus nikmatnya apa kita masuk surga gitu loh. Kan mendingan gak usah cuman kerjaan kita mau memuji saja gitu loh, enggak makan, enggak apa kan. Kalau menurut saya Ya, sih bukan baik, surga baik, itu aku Sofiatul, jawab. tetapi siksaan kalau itu menurut saya. Baik, aku Soalnya jawab. Karena capek pikiranmu- memuji terus ya. Haleluya, 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 haleluya sampai selama-lamanya capek tuh. Soalnya, sorry. Ampuni dia Tuhan ya, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ya, jadi bukan kenikmatan, siksaan itu. Shalom, Ya, aku shalom. jawab ya. Ya, Pak Lidara, selamat siang. Siang, silakan Pak Bu Shalom, Sofiatul. Pak Lidara. Shalom, Silakan. lanjut. Ya, jadi kalau kita bicara tentang surga, ya memang itulah definisi surga Kristen. Yesus sudah dengan jelas mengatakan tidak ada kawin mengawinkan. Kamu mau terima mau enggak itu surga miliknya dia. Karena Yesus mengatakan kalau kamu tidak lahir baru, kamu nggak akan masuk di dalam kerajaanku. Jadi kalau kamu pengen surga dengan 72 bidadari, ya itu kan kita masing-masing. Tapi asal ngerti aja, iya kalau itu benar. Kalau kamu ditipu gimana? Ya, Kalau berarti sampai sana nggak ada, nggak ada bidadari, sebentar dulu, berarti surganya Sofiatul nggak ada kenikmatan sama sekali di situ ya. Kerjaan kita hanya Nah, memuji Tuhan gini. saja di situ ya. Nggak ada Oke, makan, aku jawab. ya nggak ada seks, nggak ada mancing, nggak ada main, dan pokoknya memuji aja kerjaannya. Untuk Aku jawab. selama-lamanya. Aduh, siksaan Kamu kalau tahu menurut nggak? saya tuh. Ih, ngeri. Kamu tahu nggak? Oke, aku jawab. Kamu tahu nggak bedanya roh sama tubuh? Ya, roh sama tubuh itu kalau jasad tanpa roh, tanpa nyawa, maka mayat namanya. Ya, kalau roh tanpa Sekarang- sebentar dulu, kalau roh tanpa jasad itu ya bisa gentayangan nanti ya. Lengkap Ya, gitu. yang masuk surga itu kan roh kita. Roh kita di surga. Sekarang aku tanya, kira-kira kalau kamu makan nih, makan mendoan, makan gado-gado, itu yang kamu kasih makan rohmu apa dagingmu? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Tuh. Oh, dua-duanya. Mana mungkin Iyalah. rohmu butuh makanan? Memang rohmu butuh gado-gado sama ketoprak. Nah, kalau jasad, sebentar. Kalau jasad, sebentar dulu. Kalau jasad, sebentar dulu, Bapak. Jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu. Kalau jasad, Kalau hidup di dia negeri itu dongeng mayat. seperti Ya, itu. kalau jasad tanpa roh itu mayat, dia tidak akan bereaksi apa-apa. Sekalipun bukan, dikasih begini. apem di situ, nggak ada reaksi karena dia itu mayat, nggak ada Ya, roh. begini saudaraku. Jadi satu Aditya, sama lain itu saudaraku. saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Oke, ya betul. Begini, saudaraku. Kita pikir pakai logika. Ketika aku mati, Sofiatul mati. Tubuhnya Sofiatul ini terpisah dari rohnya. Tubuhnya dipenuhin ulet, membusuk. Roh gue kan balik nih, menghadap Yesus ke surga. Yesus di surga nih, Iya. gue ngadep. Kira-kira roh itu butuh gado-gado, ketoprak, ya kan? Soto, Ah, oke. bakmi. Apa roh Oke. itu butuh seks? Gini. Ketika kamu berhubungan seks dengan istrimu tuh yang berhubungan seks itu tubuhmu apa rohmu? Oke, mantap itu pertanyaannya. Ini saya suka ini. Sekarang begini saya tanya ya. Ketika ya siapa ilustrasinya? Ya ketika saya ya, ketika seseorang laki-laki Bu Sofiatul, berhubungan seks. Bu Sofiatul, sebentar saya mau ngomong sama Bu Sofiatul. Bu Sofiatul, Bu Sofiatul goblok itu
gratis, tapi jangan Ya, diborong. ya, enggak apa-apa. Ya, dengar dulu, diam dulu tapi ya. Jadi begini, Jangan ketika sekali seorang bilang laki-laki bohong. berhubungan seks dengan seorang wanita, itu yang ketika yang menikmati kenikmatan seks itu apakah burung itu atau arwah apa nyawanya yang menikmati namanya seks itu? Ya burungmu toh. Seperti dagingnya kan? Seperti dagingnya kan? Seperti dagingnya Daging kan? itu cuma bangkai. Ya, dagingnya yang menikmati itu. Daging itu Roh cuma itu tidak Iya. menikmati bangkai. di situ. Nah. Nah, ketika ada misal ini ada pendeta misalkan atau siapa lah ya pemuka agama itu dia itu sering apa namanya seks sana sini tanpa hubungan pernikahan berzina lah seperti itu kan. Nah, Bu ketika dia Syafiatul, mati biar saya nanti yang jawab, Bu. terus rohnya ya yang masuk, jasadnya nggak masuk, berarti kan nggak adil dong. Burungnya yang mendapat jasadkan, dia itu hancur jadi ulat, sementara rohnya hidup. Ya, Rohnya yang sebentar. disiksa, sementara burungnya yang keenak-enakan kok nggak dimintai pertanggung jawab. Ini kan nggak adil konsep ketuhanan. Oh, sebentar. Aku jawab. Kita pakai logika. Ketika kamu ke surga, kamu ke surga, burungmu itu kan ketinggalan di kuburan. Iya kan? Ya kan? Nanti dibangkitkan nanti dibangkitkan. Loh enggak, gua tanya. Ketika kamu ke surga, kamu kan berharap 72 cewek-cewek berdada montok ini sudah menunggumu kan gitu. Iya kan? enak itu. Mantap itu. Tapi ternyata Aditya burungmu ketinggalan di kuburan. Enggak, burung saya Iya nanti kan? dibangkitkan semua sama jasa Enggak, Kalau gini di loh. kami semua. dua-duanya Karena yang ikut, ketinggalan, Bang burung Robi. sekalipun tetap ikut. Sampai Gini loh, rambut-rambutnya gini ikut nanti loh. itu. Kalau di Gini kami loh. dua-duanya ikut, bukan kau aja. Ya. Ya, sampai Kamu- rambut-rambutnya kamu- ikut. Kamu ke surga itu kan rohmu, bukan tubuhmu. Ya, kita. Roh Nah, nanti dan ketika kita jasmani. dibangkitkan, Roh itu dan baru. jasmani. Roh dan jasmani. Roh. Roh dan jasmani. Rohani dan jasmani. Keduanya. Double bisa kawan, dibangkitkan. double kalau dalam Islam double. Ini keistimewaannya Islam, double jasmani dan rohani. Kalau Kristen kan cuma rohani doang, cuma angan-angan aja. Kalau Islam double. rohaninya doang, maksudnya. bagaimana bisa menikmati kenikmatan surga itu hanya Nggak bisa rohnya saja menikmati- yang nggak bisa menikmati surga kalau Kristen. Yang dihukum. Kan Enggak, Kristen aku ngajar tanya. juga. Enggak, aku tanya. Kamu mengatakan double. Gua tanya. Ketika lu mati itu burungmu ketinggalan di kuburan enggak? Nah, ikut bangkit dia. Soalnya dipakai nanti Kok lagi. itu bangkit? Gimana sih? Lalu gimana itu burung teroris itu yang kepotong itu? Itu burungnya gimana? Koplak. Like dulu videonya teman-teman. Ayo like dulu. Coba Pak Bondom buka cerita tentang Heskiel, Nabi Heskiel. Baru lu mati. Ayo Lu Pak mati. Bondom, coba buka Begini, tentang di sebelah Sebentar, ya, sebentar, Pak sebentar. ya Mordecai, ibunya nama Pak Mordecai, Heskiel. dia bilang sama Pak Mordecai, Pak Mordecai kalau Buka bodoh Heskiel. gratis, Pak Mordecai jangan porong. Ya. Sebentar, kan kalau di Sebentar, semuanya Aditya, seperti itu, Aditya. yang bangkit kan Aditya. rohnya saja. Aditya, Ya, saya ini ya, saya coba menambahkan sedikit dari Sofia itu ya. Jadi dalam kekristenan ya, kenikmatan beda dengan damai sejahtera ya. Kenikmatan itu lebih kepada duniawi. Ya, kami di surga itu bukan kenikmatan, karena kenikmatan itu cenderung pengaruh setan iblis. Ya, kami di surga itu damai sejahtera, penuh kasih Tuhan. Apalagi yang kita, hidup kita ini tujuan kita kan mencari damai sejahtera. Kita bisa ngesek, kita bisa apapun, belum tentu kita bisa damai sejahtera. Ya, tujuan kita itu damai sejahtera. Nah, itulah yang akan kami dapatkan di surga nanti. Ya, damai sejahtera merupakan tolak ukur Tuhan kita. Untuk apa lagi kita cari? Kita di sana ketemu Tuhan, di sana Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Itu sudah hal yang luar biasa ya. Kalau boleh dikatakan kenikmatan, ya kenikmatan luar biasa, damai sejahtera ya. Bukan berarti kita Islam itu haleluya 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 gitu, bukan begitu. Kenikmatan dan kedamaian. Bentarlah Kalau Islam inilah dua-duanya Dani ya, Dani sebentar dulu. Sebentar. Sebentar. Boleh enggak? Sebentar dulu, saya selesaikan dulu ya, saya selesaikan dulu. Bang Dani tadi ya, Bang Dani, saya berdiskusi dengan Bang Dani, saya tidak pernah membantah pernyataan Bang Dani. Nah, kenapa suatu saat bisa timbul peributan?
sedikit tegang karena Bang Dhani, ketika Bang Dhani menanya lalu Bang Dhani menyimpulkan dan mengejek, nah itu yang saya tidak setuju Bang Dhani, ya. Selama diskusi baik-baik saya tidak pernah apalagi mengeluarkan kata-kata kotor. Ya. Saya bertanya karena saya tidak tahu. Saya bertanya bukan berarti saya menguji. Saya bertanya, saya ingin tahu. Walaupun Baik, Pak. walaupun jawaban Anda Dania tidak saya terima, saya tetap hargai. Tidak pernah saya mau bantah. Aditya juga begitu. Tidak pernah saya mau bantah. Saya tanya, ya sudah selesai. Itulah jawabannya. Saya tidak pernah mau memaksakan apa-apa. Ya, silakan. Lanjut yang lain. Ya. Terima kasih Bang Dhani ya. Ya, saya Pak Bom ya. Sebentar Bang Adi, sebentar aja. Jadi begini, saya mau nanya sama Bu Sofiatul. Tadi katanya kan kalau ke surga itu roh saja. Nah, pertanyaan saya itu ke nerakanya. Kalau yang ke nerakanya roh saja, itu yang disiksa apanya gitu? Bisa nggak kira-kira roh itu kena? Jawabannya gampang dong. Jawabannya gampang. Tinggal jadi bangkai gitu kan. Jasadnya kan jadi bangkai. Tunggu dulu Bu. Enggak, kamu keliru seperti ini. Kalau di dalam saya belum selesaikan pertanyaannya loh Bu Sofi. Saya kan cuma mengikuti logikanya Ibu, ya kan? Kalau ke surga kan itu roh. Bukan logika saya, itu kata firman Tuhan, kata Alkitab. Oh, iya. Saya mau tahu aturan Alkitab Ibu gitu. Jadi kalau ke surga itu rohnya saja, jasadnya nggak ikut, jadi dia tidak bisa merasakan kenikmatan. Nah, kalau begitu ke neraka juga sama loh. Sebentar Bu Sofiatul, saya dia salah dulu sedikit. Sebentar Pak Ali Said, sebentar saya salah dulu Bu Sofiatul. Begini Bu, biar enak ya. Biar enak, yang lain diturunin dulu, Bu Sofiatul sama Ali Said dulu. Jadi yang lain nggak ikut nyerocos congornya, silakan diturunin. Biar Bu Sofiatul sama Ali Said, nanti giliran sama siapa. Saya sama siapa nanti tinggal ya. Turunin dulu saya Pak. Boleh. Nah, silakan. Ya, ini pertanyaan saya jawab ya. Silakan, Bu. Ya, nanti saya juga mau tanya, kalau Bapak mati itu digebukin mungkar manangkir, terus stagesnya atau tahapannya Bapak naik ke surga itu seperti apa ya? Nanti bisa dijelaskan kepada kita. Di dalam Alkitab kita Pak, yang namanya mati itu terpisahnya antara roh dengan tubuh. Deng ya. Sebelum Yesus itu turun menjadi manusia, semua roh orang mati itu menanti yang namanya di lembah kekelaman, di Seul namanya. Seul itu artinya dunia orang mati. Itu roh mereka menunggu di sana. Ya. Nah, setelah Yesus turun ke dunia orang mati, dia membawa naik tawanan-tawanan roh namanya. Makanya ketika Yesus bangkit, ada beberapa orang kudus yang bangkit juga masuk ke Yerusalem pada waktu itu. Ya, dia membawa tawanan-tawanan roh, naiklah mereka ke Firdaus. Nah, nanti mungkin Pak Bom bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya, kalau saya belum pernah mati. Tetapi dari sepengetahuan saya adalah ya, itu roh kita yang balik ke Tuhan. Jasad kamu masih membusuk gitu, titik kamu masih ketinggalan di kuburan. Ya. Jadi jangan berharap ketika kamu mati, ada 272 bidadari berdatang montok menunggumu, ternyata titikmu ketinggalan di kuburan. Yang saya tanya nerakanya. Karena sebentar. Ya, sebentar. Ketika roh kita naik ke surga, roh itu tidak memerlukan makanan jasmani, Pak. Beda. Ya. Makanya ketika kita makan, Bapak makan gado-gado, ya, Bapak makan soto, itu yang Bapak beri makan tubuh Bapak supaya nggak mati. Roh nggak butuh. Roh itu nggak usah makan, Pak, karena roh itu kekal. Bapak nggak kasih makan roh Anda itu, roh Anda kurus kering aja, kurus kering dalam pengertian roh Anda terpisah dari Allah. Karena makanan roh kita itu bukanlah gado-gado. Sebentar. Yang Bapak kasih makan, kita pikir ya Pak ya, yang Bapak kasih makan itu adalah tubuh jasmani kita. Itu perlu, ya Bapak perlu tadi Pak, perlu soto mie, ya perlu mie goreng, nasi goreng, itu Bapak kasih makan tubuh jasmani Bapak. Bapak perlu seks, ya kenapa? Karena Bapak punya tubuh jasmani, itu kebutuhan jasmani yang sudah Tuhan tempatkan. Kenapa Tuhan kasih pernikahan atau seks? Karena kita mempunyai tubuh jasmani yang karnal atau fana. Ya, sehingga untuk melangsungkan keturunan manusia supaya spesies manusia ini tidak punah, Tuhan memberikan yang namanya procreation. Ya, procreation itu artinya kuasa untuk berlipat ganda. Dia memberikan biji atau benih di dalam kita. Ya, kalau di tumbuhan spora, di manusia namanya sperma. Nah, ketika kita bicara mengenai roh itu enggak butuh lagi Pak procreation, orang kekal kok.
Ya, makanya Bapak ngerti mengenai masalah malaikat dan sebagainya, malaikat itu enggak ada kawin mengawinkan. Kenapa? Lah hidupnya aja kekal selama-lamanya kok. Enggak ada nanti menghadiri pernikahan antara malaikat Jibril dengan malaikat siapa? Enggak ada, Pak. Enggak ada undangan pernikahannya. Kenapa? Mereka hidupnya kekal. Karena mereka makhluk roh. Ya, ini Anda harus bisa membedakan antara roh dengan tubuh. Ya, karena di dalam Islam itu Nabi Muhammad mengatakan tidak diberi pengetahuan mengenai roh. Dia nggak tahu apa itu roh. Ya, Anda untuk bisa mengetahui mengenai apa itu roh, Anda harus tanya kita, ahli kitab. Ini saya tanya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai neraka, sekarang sebenarnya seperti ini. Kenikmatan yang dimiliki oleh roh itu beda dengan kenikmatan daging, Pak. Ya, begitu juga dengan siksaan di dalam neraka. Bukan berarti kalau kita dalam wujud roh, kita tidak punya panca indera, tidak bisa merasakan apa-apa. Itu salah, Bapak keliru. Tetapi bahwa tubuh rohani itu beda dengan tubuh jasmani. Ya, itu yang harus Bapak bisa bedakan. Itu berbeda sekali, Pak. Ya, namanya rohani kita seperti misalnya iblis itu makhluk roh. Mereka bisa dibakar, disiksa di lautan api oleh Tuhan. Mereka akan merasakan itu sekalipun mereka itu dalam wujud roh. Ya, makanya kalau Bapak baca di kitab Wahyu, iblis itu akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan mereka akan disiksa selama-lamanya. Walaupun wujudnya roh. Jadi tubuh rohani dan tubuh jasmani itu berbeda kenikmatannya. Bukan berarti tubuh rohani itu tidak punya panca indera, Bapak keliru. Tetapi tubuh rohani tidak perlu namanya gado-gado. Seks itu tidak butuh, Pak. Begitu juga di neraka. Ya, dengan tubuh rohaninya, walaupun dengan jasmaninya sekalipun, mereka tidak pikir orang sudah disiksa selama-lamanya kok. Ya, nah jadi Bapak harus bisa membedakan antara tubuh rohani dengan tubuh jasmani. Iblis itu makhluk roh, tapi dia bisa dibakar di neraka. Walaupun tidak bisa dilenyapkan, karena roh itu kekal, dia nggak bisa lenyap. Sekali Tuhan menciptakan itu dia kekal. Ya, dia punya permulaan, tapi dia nggak punya akhir. Makanya iblis nggak bisa dimusnahkan. Ya, makanya Bapak perlu baca kitab Wahyunya kita. Saya tambah sedikit, Bu ya. Sebentar, Bu, Ya, Pak Mordeka. silakan. Sebentar, Pak Mordeka. Nanti Pak Mordeka jelaskan ya. Pak Ali Said, Boleh saya terima kasih banyak. Sebentar, Sebentar, Pak Ali terima kasih Said. banyak ya. Nanti saya tambah dulu. Terima kasih banyak ya Ali Said sudah gabung di. Belum selesai Pak Bombong. Macam mana ini? Ya, sebentar Pak Ali Said. Sebentar saya nanti nambahkan dulu ke Sofiatul. Ali Said, terima kasih ya sudah gabung di channelnya Pak Bombong. Nanti Pak Bombom tunjukkan dalil ya, roh kembali kepada Allah ya. Roh kembali ke Allah yang dapat mengenai nerakanya aja Pak Bombom gitu. Karena sebentar. Ya, nanti saya jelaskan semua ya. Kamu berhadapan dengan orang yang bukan bicara mulut besar seperti kalian yang tidak menunjukkan dalil. Sebentar saya tanya dalil Anda ya. Saya akan tunjukkan dalil roh kembali kepada Allah dan tubuh jiwa yang kembali kepada Allah. Dan tubuh jiwa berbentuk apa dan apa saja dihukum di dalam neraka. Ya, oke, silakan Pak Mordeka, lanjutkan. Oke, terima kasih. Menarik ya pertanyaan Ali Said ya. Memang kalau kita pikir gitu ya, kalau kita pikir sepintas ya. Nah, sudah dijelaskan oleh Bu Sofiatul bahwa roh itu bukan berarti tidak punya panca indera. Ya, ada. Jadi gini, manusia senang susahnya, damai sejahteranya itu dikuasai oleh pikiran. Pikiran kita yang mengendalikan kita. Itu intinya ya. Nah, jadi begini. Saya ilustrasikan begini. Ketika kita mimpi, itu artinya roh kita kan. Itu artinya misalnya kita mimpi disiksa orang. Walaupun itu secara roh, tapi saat mimpi itu kita tidak sadar bahwa itu nyata kita disiksa orang dan merasakan sakitnya, ya, merasakan kekhawatirannya. Artinya apa? Roh itu punya panca indera seperti dijelaskan oleh Bu Sofiatul tadi. Nah, demikian juga di neraka. Yang disiksa itu bukan tubuh jasmani, tubuh rohani. Ya, dia merasakan sakit, dia merasakan sengsara. Ya. Sama seperti gini, maaf ngomong, misalnya kita mimpi basah misalnya ya. Nah, padahal itu roh loh. Roh loh. Tetapi kita sama juga dong Pak Mordekai. Masa cuma ya, sebentar. Nah, kita merasakan itu. Nah, kita merasakan sakit sama. Ya, kita merasakan sakit sama. Ya, berarti di surga juga sama kan, Pak? Gimana?
berarti di surga kan juga sama, walaupun roh juga bisa merasakan Pak kenikmatan. Bombom, Ya, kenikmatan izin, itu ya itu ya kan sudah Bu, sebentar, Pak. Pak Bombom, Kenikmatan sebentar, Pak itu Tubagi. Kalau udah sebentar dulu. dijelaskan, nggak usah bertanya bertele-tele, waktunya Iya, habis. Ya kalau betul dia betul. jelaskan, dia jelaskan Ya, sendiri. Dia kalau mau jelaskan punya dia. Ya, Enggak, isi Pak. penjelasannya Oke, oke. belum belum selesai gimana dijelaskan. Pak Polan? Kalau penjelasannya Jadi begini masih Ali Said ya. Kenikmatan itu kan persepsi pandangan orang beda. Kalau kami kekristenan, kenikmatan itu kayaknya bunyinya agak kurang pas. Kenapa? Kenikmatan itu cenderung ya kenikmatan oleh kuasa kegelapan. Nah, istilah yang kami pakai itu dalam Alkitab kami itu istilahnya damai sejahtera. Ya, karena kenikmatan itu relatif. Nikmat itu relatif. Kenapa? Manusia bisa merasakan nikmat. Tetapi kenikmatan itu bisa saja dikuasai oleh roh jahat. Pergi ke diskotik nikmat. Tapi apa damai sejahtera akibatnya? Belum tentu. Pak Nah, yang Mardika, kita cari itu damai sejahtera. Jadi nikmat yang damai sejahtera begitu Pak Ali. iya Ya, ya. nikmat Kalau yang damai begitu sejahtera gitu. kalau begitu Pak, di neraka juga sama, tidak perlu dihukum-hukum. Bisa merasakan sakit dengan sendirinya begitu, tidak perlu api lagi, tidak perlu disiksa-siksa lagi. Dalilnya Kalau mana? Dalil dari kitab Jadi Musa. begini, kita, Pak. kita kan pakai Bentar logika ya, ini kamu sekarang. mereka sabar Ali sabar. Saya Ayo like tantang dulu dengan Anda videonya ini. teman-teman. Bentar. Bantu like dulu, Kamu bantu masuk ramaikan sini videonya. jangan pakai mulut besar ya. Saya akan tantang Anda, saya akan tunjukkan dalil. Saya sekarang tantang Anda tunjukkan dalil. Oke, Pak Bobom jelaskan ya. Kau dengar, kau lihat ya. Kau lihat ini ya. Saya tunjukkan dalil, habis itu saya minta kau tunjukkan dalil dari Al-Quran Anda. Kalau tidak, saya usir Anda keluar. Di sini diskusi bukan pakai Boleh. ngomong Pak. kosong ya, oke? Iya. Kau lihat di sini. Kau lihat di sini ya. Pertama Anda bicara roh, oke? Saya angkat masalah roh. Roh adalah nafas Tuhan. Begitu pula pada waktu Allah menciptakan manusia serupa dan segambar. Dikatakan serupa dan segambar bukan bentuk wajah atau tubuh tangan, tidak, tapi sifat Allah. Jadi Allah meniupkan rohnya kepada manusia, ke Adam, sehingga Adam itu hidup dan Tuhan pun berhak mengambil roh itu. Tertulis sebentar ya, saya kasih lihat Anda dulu di khotbah. Kalau Anda mati, sebentar, khotbah 12. Ya, saya jelaskan buat Anda. Saya jelaskan satu-satu. Lihat ini, perhatikan baik-baik. Ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Jadi manusia terbuat dari debu tanah. Pada waktu debu tanah belum bernafas, Elohim menghembuskan nafasnya. Itulah yang manusia hidup, oke? Dan kembalikan ini. Ini pengkhotbah. Satu. Jadi kalau kita mati, roh kembali kepada Tuhan. Kemudian, saya jawab Anda tubuh dan jiwa. Matius 10, saya pakai dalil ya, bukan ini kata saya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, tubuh boleh mati dalam kuburan. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Manusia tidak bisa membunuh jiwa. Siapa yang bisa bunuh jiwa? Kalau Anda belum paham jiwa, berarti itu urusan Anda, urusan saya. Takutlah terutama kepada Dia itu Tuhan. Yang berkuasa membinasakan. Ingat, Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi tubuh dan neraka. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tubuh dan jiwa dihukum dalam neraka, bukan roh. Roh kembali kepada Tuhan karena roh adalah nafas Tuhan. Bukan Roh Kudus, berbeda ya. Roh Kudus berbeda dengan roh manusia di sana. Ingat itu. Tubuh dan jiwa dihukum di dalam neraka. Tapi kalau orang percaya, orang Kristen, sebentar saya jelaskan dulu. Ya. Kita kembalikan di dalam ya. Saya jelaskan pakai dalil. Ya, dulu. Ini, ya. Tadi saya sudah lari ke Matius, harusnya ini dulu. Jikalau ia menarik sebentar ya. Ayo bantu like dulu teman-teman.
bantu like ya, sambil kita tunggu Pak Bom Bom. Anda bantu like dulu videonya supaya video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube kepada banyak penonton. Putus Pak. Pak. Sorry. Sebentar Pak, sorry saya hilang. Saya baca ya. Sorry, gangguan di studio. Jikalau ia menarik kembali rohnya yang mengembalikan nafasnya padanya. Ingat, Tuhan yang memberi nafas. Makanya dalam firman Tuhan, aku yang memberi, dan khotbah ya, dalam kitab Ayub 1 ayat 21. Aku yang memberi, itu pun aku yang mengambil. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, disitulah roh diberikan, tiup. Roh itu masuk, manusia bernapas. Ya, ingat. Kenapa kita orang Kristen roh, tubuh, jiwa dikuduskan? Kalau percaya Tuhan kita, ini ayatnya. Habis itu Anda tunjukkan dalil ya. Kalau tidak tunjukkan dalil, saya kasih keluar. Di sini ya, siap Pak, siap. Oke, kita harus sportif. Anda mau terima tidak itu terserah Anda, biar nanti decision yang menilai. Di sini tidak ada kalah menang. Saya cuma sebagai penengah ya. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, lihat, roh ini roh kecil berarti roh manusia, bukan roh Tuhan ya. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Maunya Tuhan adalah kita supaya menemukan damai sejahtera di kerajaan sorga. Dan ingat, kalau kita mau lanjut, orang Kristen dalam Wahyu 14 ayat 13, orang Kristen mati langsung berserta terang, rohnya kembali kepada Bapa, jiwanya kembali ke Bapa, ya, dia sudah ada di kerajaan sorga, di Firdaus. Tingkat surga itu ada 3. Nanti saya minta sama Anda tunjukkan ayat Anda, ada orang Muslim yang sudah di surga. Siapa Bomo bisa tunjukkan ada orang Kristen yang sudah di surga? Saya kasih tahu buat Anda, ada. Saya pakai dalil, ya. Orang Kristen sudah ada 1 orang di kerajaan surga. Maksudnya yang kasih tahu sesuai dalil. Pertanyaan saya sama Anda tunjukkan dalil masalah roh, tubuh, jiwa, siapa yang dihukum? Saya sudah dalil terang ya. Pada waktu kami orang Kristen mati, ya, jiwa dan roh kembali ke atas. Yang dimaksudkan tubuh kemuliaan sesuai dalam Matius 25 dan kitab Wahyu, ya, Wahyu 22. Di situ nanti Tuhan Yesus datang dalam Wahyu 22 ayat 12. Aku datang untuk menagih upahku. Upah. Jadi orang Kristen yang hidup dalam kekudusan, dia punya roh, tubuh itu kemuliaan di dalam kuburan akan dibangkitkan sesuai dalam 1 Tesalonika. Nih, ayatnya ada ya. Saya tunjukkan dalil, sudah 4 dalil. Dan ini yang ke-5. Ya. Nah. Kami orang Kristen mati kemana? Ke surga. Ini jaminan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam nama Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Kata Allah adalah Bapa, dia sendiri. Ya. Kemudian, saya kasih lihat. Nah, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, ini akhir zaman, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang yang mati di dalam Kristus, itulah yang bangkit. Bangkitnya apa? Bukan jiwa dan roh. Tubuh kemuliaan, bukan tubuh kayak film zombie-zombie ya. Film-film daging dari tanah kembali jadi tulang-tulang ke film-film. Bukan. Tubuh kemuliaan. Tidak bisa dipegang, berbeda. Bukan tubuh daging. Oke? Nih. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ingat? Pada waktu sangkakala, Tuhan datang, anak manusia. Dalam Matius 25. Anak manusia datang di atas awan-awan, sesuai dalam nubuatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Di situ Tuhan datang, orang yang mati duluan bangkitkan. Kemudian kami orang yang percaya diangkat. Kami melihat mereka dulu dibangkitkan tubuh kemuliaan. Kami ini akan kami terangkat, tapi tubuh kita ini hilang. Itu namanya. Silakan lanjutkan.
Ibu Sofiatul, baru nanti Pak Said menunjukkan dalilnya. Silakan. Dalil tentang apa ini Pak? Tentang manusia yang sudah ada di surga. Ya, kau mati seperti tadi saya tunjukkan. Kan Anda bertanya, saya sudah jawab. Sekarang giliran Anda tunjukkan dalil apa saja yang dihakimi di neraka, tubuhmu, rohmu, atau apa, Anda mati bagaimana, bangkit bagaimana, jaminannya apa? Kayak tadi. Silakan, saya sudah tunjukkan ya. Saya cuma Ya, jadi Pak Bom Bom kan sudah menjelaskan bahwa tubuh kemuliaan atau tubuh kita, tubuh rohani itu beda dengan tubuh kita yang sekarang. Gitu. Jadi mau dalil bahwa Ya, nah, sekarang kamu Ya, nanti saya kasih tahu, sebut aja, saya buka Al-Quran nanti. Ya. Iya, bisa. Kalau enggak, dalil kamu sekarang jelaskan. Kamu jelaskan kalau kamu mati, kamu kan katanya harus digebukin sama mungkar manangkir. Yang digebukin itu tubuhnya apa, rohnya apa, apanya? Di dalam Ya, kubur. maksudnya begini Bu Sofiatul. Bentar. Atau yang di neraka, Bu? Ali Said, tadi jelaskan seperti tadi tubuh kemuliaannya di mana, terus rohnya ada di mana, terus Ya, kemudian Pak nanti Palidara setelah suruh dia bangkit jelaskan. bagaimana? Ayatnya Suruh mana? jelaskan Tunjukkan. tahapannya. Ya, Kan iya, dikatakan tahapannya. sesuai dengan surat 71 kan harus mendatangi Satu-satu neraka. pertanyaannya, Bu. Satu-satu. Iya, Iya, itu. maksudnya Tapi stagesnya, tahapannya. Oke. Kamu kan katanya, kata Pak Dalil. Denny kan harus dicuci dulu dosanya di neraka. Nah sekarang saya tanya, kok ada yang namanya siksa kubur? Siksa kubur tuh yang disiksa apanya? pakai dalil Al-Qur'an ya, jangan ngarang ya, siap, pakai siap, dalil siap. Al-Qur'an, tunjukin Pak surah apa. Boleh Terus waktu dan tempatnya. Surah Iya, Surah terus bukan yang Al-Had samar-samar, ayat bukan 20. yang Iya, bukan iya. yang Sabar, Pak Dani, samar-samar. jangan Surah Pak Dani. Al-Had Sabar, ayat sabar, Pak 20. Dani. Ikut dulu, Pak saya Dani, sabar, jelaskan. nggak boleh. Satu-satu. Jadi gini ya, Ali Said, Ali Saya Said, jelaskan, Pak. surahnya yang jelas, yang letterleh ada tertulis tadi seperti ayat Alkitab. Oke, guys, siap. Oke. Ya. Surah Al-Had. mengenai bahwa manusia itu dibangkitkan berikut dengan jasadnya. Itu ada di surat Di surat Al-Qiyamah ayat 3. Coba buka. Al-Qiyamah itu ayat berapa, Pak? Surah berapa? itu? Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah surat keberapa ya? Bentar, saya lihat di Kemenak dulu ya. Saya tidak hafal angkanya, Pak. Saya lebih suka ayatnya. Ya. Al-Qiyamah itu Al-Qiyamah. Alidara bisa bantu kah pakai laptop? Ya, coba Al-Qiyamah ayat 3. Al-Qiyamah itu surat berapa ya? Al-Qiyamah surat ke Tuh, kalian punya kitab kok suruh kami hamba Tuhan yang buka, mana Enggak, kita jadi mau tahu. begini. Katanya Muslim hafal semua. Kami lebih fokus pada Katanya ayat yang hafal ke- semua. Gimana? Si katanya hafal. Seluruh teman-teman, dunia bantu like hafal. dulu videonya dong. Masa Ayo ini di kita. like dulu, di like dulu Seluruh dunia videonya. hafal kok katanya. Ini waktu saya menjawab kan. Iya. Ya, jawab sudah. Jangan Halo, 75 Bom, Jawab sudah. 75. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Nah, 75 ayat berapa, ngapain Pak? Saya ingin angkal ayat 3. Nah, 75 ayat berapa? Ayat 3. Tiga, oke. Anda jelaskan sendiri ya. Ini kitab Anda bukan saya. Saya nggak bisa framing, nggak bisa. Ini hak Anda. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tentu bahwa kami mampu menyusunnya kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi pada hari akhir atau pada hari kiamat nanti, di ayat ini dijelaskan bahwa di hari akhir itu manusia akan dibangkitkan dengan sempurna. Bahkan jari jemarinya juga dibangkitkan dengan sempurna. Mana Dan- kebangkitan? Bangkitnya mana? Oh, Kebangkitannya ya. mana? Kebangkitannya mana? Belum selesai orang ngomong udah dipotong. Kalau Ya begini sudah, nggak lanjut, boleh. sudah. Lanjut. Ya, habis Anda bicara lain, tidak ada kebangkitan sini Anda ngarang-ngarang jadi. Kebangkitan Bukan mana? begitu. Silakan Anda jelaskan. Bagaimana sudah membuat konklusi, orang belum selesai bicara. Tidak. Saya tidak tambah-tambah kitab Anda. Anda jelaskan sesuai tulisan yang ada, silakan. Jangan menambah ya. Ya, jadi begini, berdasarkan ayat ini itu sudah jelas bahwa Allah itu mampu membawa menyusun kembali jasad manusia itu, ya kan? Nah, bagaimana di hari kiamat itu nanti? Ada ayat yang mengatakan, tunggu sebentar, saya ingat dulu ayatnya apa? Manusia akan
Ya, berarti ini Manusia sudah. akan bangkit. Itu sudah ada. Oke, Dari ini situ- sudah. dari situ Ini sudah. dari situ sudah jelas mengenai itu. Allah mampu Belum. Nggak ada jelas. Tunggu sebentar, teman-teman. Tunggu. Ya. Bentar, teman-teman. Itu tulang belulang, di situ tanda tanya loh. Dan kembalinya itu di ayat aslinya nggak ada tuh. Kembali dalam kurung tuh nggak ada di ayat aslinya tuh. Tolong dijelasin. Maksudnya? Yang mana ini? Sebentar. Kembali ini. Kurungnya itu kembali. Ah, Mengumpulkan dalam Pertanyaan. kurung kembali. Aslinya nggak ada. ya. Ayah sabu asabul insanul alla najma'a izamah ya. Jadi Pak Ali. Pertanyaan kata saya kembali bukan di sini, itu. Pertanyaan ini ada saya di- adalah jelaskan tahapan Oke. kematian. Ya, tapi Pak Ali nggak menjawab, beda-beda. Bapak Tadi nih ya kan Pak misalnya mati, masuk kubur kan harus ketemu mungkar sama nangkir. Nah jelaskan dari situ Pak, tahapan-tahapannya, baru nanti ke Bu kiamat Sofi. gitu loh Bu maksud Sofi saya. sabar. Saya paham pertanyaan Ibu. Cuman Al-Qur'an itu ayatnya tidak terpisah tidak Bang satu Ali, biar sampai jawab Bang Ali. Bang Ali. Aduh, Bang Ali, Aduh, bantu jawab udah Bang Ali. dibilangin Ini terstruktur Aditya dari diturunkan mati dulu. Satu-satu, kemana, Aditya diturunkan kemana dulu gitu. sama si Dani. Satu-satu. Turunin Dani, turunin biar si Ali sendiri. Turunkan dulu Ngapain satu-satu. saya berlawan 5 orang kalau begitu. Enggak, satu sama Ibu Sofiatul ya sudah. Jangan banyak bacot. Oke, Begini jadi apa ini? Pak, begini Pak. Ya, gimana itu, Pak? Pak Bom di sini mengajar pakai ayat-ayat tadi. Ya, Kalau saya kita baru memang terangkan berdialog, sedikit. sebentar. Kalau kita mau dialog, masuk di channel atau Anda buka channel sendiri. Anda bertanya sama saya tidak akan harap teman saya akan jawab sendiri. Mau salah, mau Anda mau terima, terserah. Itu aja. Silakan Anda lakukan saja. Oke? Ya, Saya betul tidak itu, perlu Pak. sapa. Silakan. Ya, oke, silakan. Cuman saya Lakukan. belum selesai sudah dicela begitu kan. Tidak, Ayat tidak. Al-Qur'an Karena itu Anda nggak mau seperti Buka-bukain Injil, dulu dia di luar. diterangkan satu-satu gitu. Ini sudah Karena silakan. Anda jawab. Pak Bom, Yang sorry, mengenai Kang Nadia tahapannya mengatakan atau kebangkitan, mengenai kebangkitan tidak ada tertulis di situ, makanya kita celah gitu loh Pak Bro. iya, nanti saya jelaskan lagi ayat mengenai kebangkitan. Oke. Jangan cepat dulu seperti itu. Ya. Aduh. Oke, kalau Nah, itu jawabannya Bang Ali. Bang Ali, itu jawabannya itu di situ. Baca sudah. Nah, ya udahlah. Udah dibuka juga kan. Nah, baca, Ya, coba silakan, buka. silakan. Coba buka yang ayat tadi. Tunggu. Saya mau lihat otak kau. Berarti Aditya lebih bagus daripada kau. Berarti Aditya lebih pintar. Ya, minta maaf ya. Iya, kalau Berarti saya Anda orang masuk bodoh, ke Pak sini, Bambang. Anda Saya tidak orang punya bodoh. kelebihan. Cuma, Berarti bukan, saya tidak bilang Anda bodoh, tidak. Berarti Anda kalah Cuma, kelebihan daripada Aditya. Sebentar. sayangnya Aditya saya ngomong lebih 5 pintar. orang Berarti bicara. sebentar. Anda cuma hanya modal mulut dari tadi. Ya, saya bukan framing tapi kenyataan. Pak Dani lebih hebat daripada Anda. Aditya lebih hebat daripada Anda. Anda kalau mau masuk ke dalam channel Kristen, Anda bertanya orang Kristen, kami akan jawab berdalil. Saya bukan cerita dongeng pakai otak saya. Ya. Anda boleh jelaskan di dalam kitab Anda, saya tidak akan protes. Itu iman Anda. Paham ya? Iman Anda betul, itu hak betul, Anda. Tidak bisa saya mengganggu. Ya. Cuma Jadi Anda tadi tolong saya tidak jelaskan. pakai dalil, Pak. Pak Bom boleh saran. Anda sekarang mau baca, Aditya punya dalil. Anda sekarang mau baca. Pak Bom, sebentar saya saran. Ali Said yang baik ya. Coba kamu Pak. jelaskan dari kamu mati, Ya. masuk ke kubur, di Ya, bagaimana, kemudian Saya kamu tadi. bangkit, terus kamu dibangkitkan, kamu masuk surga. Coba urutannya dari kamu mati dulu, silakan. Tadi saya kan udah jelaskan. Ayatnya juga ditampilkan, ayat surah Qurannya yang menuliskan letter leh, kamu matinya begini, masuk ke kubur Benar. begini, seperti kayak Alkitab Ya. ya. Jangan Tadi Pak samar-samar, Bambang sudah jelaskan, jangan ya. yang nggak jelas, silakan. Silakan. Mana dulu nih alam kubur? Dalil yang Ya, mana masa dulu mau nih? dijelasin sih? Ali, kamu sekolah Ya. nggak sih? Jelasin kamu dari meninggal, Pak habis itu Timothy, kemana, habis itu Pak kemana? Timothy, Mas, dari mana dulu ini? satu-satu. Kamu jelaskan saja. Sebentar, Oke, sebentar. alam kubur. Kamu Alam kubur ini itu gimana? alam Jangan kubur tanya dulu ya. lagi, malah Anda bertanya. Alam Aduh, kubur ya. gimana sih? Kamu Yes, sekolah tiga nggak ayat sih? Ini 100. orang Begini, jangan digiring gitulah. Begini, enggak Jangan apa-apa. Kita kan di begitu sini dong. banyak. Banyak yang muslim di sini. Ya, Iya, Dit. Maksud Oke. saya dari tadi dia Alam muter-muter, kubur, alam kubur. dijelaskan saja. Sebentar, Ya, Aditya, saya ajari sebentar, kamu. Aditya. Sebentar, Ilmu saya kamu ajarin tinggi, dulu dia, Pak Aditya. Bom. Sabar. Sebentar, Ya, alam saya ajarin dulu ya, Pak Bom. Sebentar. Ya. Pertama kami meninggal, kami begini. Oke, Dalilnya pertama, ini. ada Setelah tiga itu kami ayat akan 100. begitu. 23 Kamu ayat mesti diajarin 100. gimana sih? 23 ayat 100. Lanjut. mengenai alam kubur.
23 ayat 100 Oke. dalam kubur. Saya yang bukain Pak Bom Bom. Ayat berapa? Ya, buka. Silakan. Buka 23 ayat 100 mengenai alam kubur kan? Ya, sebentar. Ini orang belum selesai juga. Pak. 23, udah nggak usah ngoceh. Al-Mu'minun, ya ayat 100. Iya. Oke, ya. Ayat Nah, 100. Sebentar, belum kebuka, jangan ngomong dulu, biar jelas. Jangan ngarang dulu. Apa pula ngarang? Ayat 100, tunggu. Ya, ayat 100, oke. Ya. Nih Pak Bom Bom di share screen. Share Pak. Share Pak. Ya. Mana. Belum muncul. Itu punya saya aja itu, Hari Kebangkitan. Ngantar dulu Aditya, ini bukan channel. Sabar, Adit, sabar, bukan giliran kamu. Sabar. Ya. Sabar. Ya, saya sampai Sepiatul aja nanti bicara burung nanti sama Sepiatul saya. Sudah? Iya, sudah. Kau punya urusan Mana nanti gampang. Mana dalilnya, Pak? Sebentar, sabar. Ini lama, soalnya agak lama, ya. Oke, saya bacain aja deh, ya, karena agak lama. Ya, di sini tertulisnya agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itulah dalil yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada barsah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Kapan matinya? Nah, ayat ini menceritakan mengenai tentang kematian, Pak. Iya, mati enggak, ini enggak ada bila bicara kematian. Sebentar, saya di sini tidak ada kematian. Kalau kita mati menjadi tanah, kembali pada tanah, ya kembali kepada tanah, dikuburkan. Coba mana ini sini? Roh jiwa tubuhmu kemana gitu? Roh jiwa kamu kemana? Sudah bicara aja. Silakan jelas. Jadi jangan memaksakan isi ayat orang seperti kepala Bapak. Oke. Berarti ayatmu dongeng. Ayat ini. Malah memaksakan. Siapa yang memaksakan, Pak Bro? Aduh, ini gimana? Siapa? Makanya disuruh jelaskan. Dari tadi kamu teriak-teriak sama. Kamu teriak-teriak seperti ini. Gimana itu? Siksa kuburnya di Nanya ini. Pak Bom Bom. siksa kuburnya. Pak Bom Bom gimana ini Pak Bom Bom? Ya, jelaskan. Ya saya mau jelaskan, kan di situ dikatakan di hadapan mereka ada barzah sampai mereka dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan mereka ngapain? Mati kan? Iya, matinya kemana? Gimana matinya? Mereka nggak tahu barzah itu apa. Jelaskan Bang Ali, barzah itu apa biar mereka tahu. Barzah itu alam kubur, alam setelah manusia mati. Itu definisi dari barzah. Jadi roh jiwa tubuhnya kemana? Mana? Roh jiwa tubuh kemana? Roh. Penjelasannya di mana? Penjelasannya di mana? Barzah itu kuburan. Jelaskan. Penjelasannya itu gramatikal bahasa Arab, Bapak. Nggak bisa di sini, nggak semua orang ngerti bahasa Arab. Sorry, di sini nggak semua orang jelaskan barzah. Tadi kita jelaskan roh tubuh jiwa. Ini dijelaskan. Nggak bisa. Sama dengan yang di dalam burung tadi. Ini, Ali. Ya, biarkan kasih kesempatan dia menjelaskan. Nggak bisa sampai ini diskusinya. Nggak bisa. Karena kamu dongeng saja. Apel ketemu apel. Dongeng gundulmu. Silakan barzah. Kamu Dit, kubur apa? Nenek moyangmu Dit, jangan ngomong begitu Dit. Ya jangan bilang dongeng-dongeng kitab orang lah, gimana sih? Barzah, lo yang berdongeng si Ali, bukan kitab ini, Alinya yang berdongeng. Ya, jelaskan barzah itu di mana, artinya kubur. Artinya dikubur. Itu alam setelah kematian. Di mana ditulis, jelaskan. Mana di mana dalilnya? Kalau nggak percaya, definisi barzah coba. Buka, kamu yang jelaskan di sini, bukan kita pembantu kamu. Kamu yang jelaskan. Tampilkan. Iya, tampilkan. Ya, definisi barzah, oke ya. Alam barzah dikenal dengan alam kubur, menjadi tempat tinggal bagi seseorang yang telah mengalami kematian. Itu definisinya. Oke, itu definisinya. Berarti alam kubur. Ya, Tuhan dan Tuhan sama juga definisinya. Tuhan dan Tuhan sama. Terus bagaimana kamu jelaskan? Sebentar, kamu jelaskan kamu mati. Ya, masuk di dalam kubur, terus di dalam kubur bagaimana? Nah, roh jiwa tubuhmu kemana? Roh jiwa tubuh itu di alam barzah. Iya, di alam barzah di mana di sini ditulis? Roh tubuhmu di mana ditulis di sini? Maksudnya semana nih pertanyaannya? Iya, tubuh. Aduh, Ali,
Ali, Sini, sebentar Pak, Pak. Pak. Tadi Ya, Kan di sudah dijelaskan di tadi ayat ini bahwa tadi di kalau Alkitab, sebentar dulu Ali. Tadi di Alkitab tadi Pak Bom udah jelaskan roh jiwamu akan terangkat ke surga, kembali kepada Allah. Tubuhmu masuk ke dalam kubur jadi tanah. Nah, ini di mana penjelasannya Iya, mana? perbedaannya. Begini, buka di Al-Quran surat Al-Araf ayat 57. Itu Aduh, aja dulu. Aditya. Bukan Kamu kamu yang jangan bongkar ujian. Ini ujian, Aditya. Supaya Turunin dulu deh, saudara kamu nih semakin sebentar Pak Lidara. Turunin dulu. Aditya, sebentar. Aditya, supaya Ali Said ini dia semakin pintar imannya kepada kitabnya. Aditya aja kasih bocoran gimana? Turunin aja Aditya, turunin aja dulu. Iya, kamu kan sudah hebat. Biarkan dia supaya dia belajar, supaya dia bisa menunjukkan bahwa dia punya. Saya nggak pakai dalil Bang Adit, saya pakai Al-Haq Ini 22 kalau nggak pakai dalil, nggak usah turunin. Kalau nggak pakai dalil, buang aja. Yang nggak pakai dalil. Ya, nggak usah, lebih baik Aditya Buang aja, nggak usah Pak. Kita nggak. Iya, buang aja nih, nggak jelas. Di sini nggak pernah. Di sini nggak perlu dongeng. Coba silakan. Di sini nggak perlu cerita kamu. Kami di sini ya. Buka mana dalilmu? Mana dalilmu buka? Sebentar Ali. Ali sebentar diam dulu. Dia dulu kamu Li, Ali. Sebentar dulu Di. Ali. Sebentar diam dulu Di. Tadi kan di awal kita sudah sepakat ketika Anda bertanya ke Ibu Sofiatul sudah menjelaskan, Pak Bom sudah menjelaskan. Roh itu kembali kepada Tuhan, jiwa dan tubuhnya itu akan dihakimi. Nah, barang Anda bertanya tadi siapa sih di sedekah itu yang akan dihakimi? Ibu Sofiatul, Pak Bom sudah menjelaskan detail roh, jiwa, tubuh. Jiwa itu adalah perasaan, kehendak, emosi. Nah, tubuh itu kemana gitu loh, sudah dijelasin tubuh kemuliaan, sudah dijelasin detail. Nah, hal yang sama juga Anda jelaskan berdasarkan dalil Anda. Gitu loh, Anda sih yang memulai dari awal tadi ke Ibu Sofiatul. Paham nggak Anda sih? Mesti dijelasin. Gitu loh Pak Bro. Koplak jawaban Muslim ya. Beginilah mereka. Bantu like dulu videonya teman-teman. Bagi yang belum like dulu ya. Bu Sofiatul. Biar sama saya aja, saya wakilin Bu. Sebentar. Enggak, aku mau nanya. Ya. Coba Ibu tanya, saya kan nggak ngerti Al-Quran, Ibu yang paham. Coba tolong tanya dia, kan kita manusia mati. Terus apa hukum apa namanya dalam kuburan namanya? Siksa kubur ya? Silakan tanya saya. Kubur. Nah, aku mau nanya. Sebentar, aku mau nanya. Tadi kan kamu ngomong roh, jiwa, dan tubuh di dalam kubur. Roh, jiwa, dan tubuh dalam kubur itu terpisah apa enggak? Roh, jiwa, roh dan tubuh kamu di dalam kuburan? Berarti kamu ada dua ali dong di dalam kuburan. Apa dua ali? Kok jadi dua ali pula? Lah iyalah, roh kamu sama tubuh kamu kok. Dua-duanya kan di dalam alam kubur. Ya, kan mereka masih di situ. Masih nyatu gitu. Jadi begini loh, Bu ya. Ya nggak mati dong lu di kuburan. Kalau nyambung gimana sih lu? Kalau saya mati, saya begini. Lucu Pak Bombon, lucu. Memang Pak Bombon lucu, orangnya lucu. Ya, jadi begini ya. Pertama, ayat mengenai tulang menulang disatukan kembali sudah saya sampaikan. Yang kedua, ayat mengenai alam kubur sudah saya sampaikan. Sekarang ayat yang ketiga mengenai hari kebangkitan. Itu ada di Al-Hajj. Roh dan jiwamu kemana? Roh jiwamu kemana? Matinya di mana? Ya, sebentar, mereka ini nggak jelas. Sebentar, enggak, jangan ke kiamat dulu. Lu nggak tahu kiamat. Yang bakal lu adepin sekarang dalam waktu dekat adalah kematian. Kan kalau kita kan Kristen, roh dan tubuh kita terpisah. Ya, tadi kita dihakimi pakai apa? Pakai tubuh rohani. Tubuh rohani itu bisa merasakan sakit, bisa merasakan kesenangan, tapi bukan kesenangan seperti yang kau pikirkan, ya. Tubuh rohani enggak perlu, tadi aku bilang gado-gado atau perlu pernikahan, enggak perlu, tubuh rohani enggak perlu itu. Nah, cuman tetap bisa merasakan sakit. Roh dan jiwa kita itu terpisah, mudah enggak sih? Roh dan tubuh kita itu terpisah. Yang di kuburan itu kita enggak ada. Sebentar. Dalam Kristen itu nggak ada siksa kubur karena itu bakal busuk. Nanti dihakiminya di akhir zaman akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ya. Nah, sekarang kamu kan ada prinsip siksa kubur. Nah, lu kan siksa kubur itu kan kalau misalnya orang ini nggak bisa jawab pertanyaan kuis siksa kubur kamu kan bakal digebukin sama Mungkar Manangkir. Ya nggak? Ya, terus kalau lu bisa jawab kuisnya kan kuburan kamu bakal dilebarkan. Ya nggak? Tanah kuburan lu bakal dilebarin. Ayatnya ada itu, ya betul. Ada kan? Nah, berarti kan alam kuburan itu kan di kuburan di tanah itu loh.
Nah, sekarang kalau kamu mengatakan yang disiksa itu apa? Gua tanya, yang disiksa itu tubuhmu apa rohmu? Karena definisi kematian kan terpisahnya roh dengan tubuh. Lah berarti yang digebukin dua, roh kamu dan tubuh kamu. Karena begitu kita mati itu kita jadi double dua. Gue bisa lihat tubuhnya Sofiatul. Roh gue itu bisa lihat tubuhnya Sofiatul. Gue jadi dua. Nah sekarang yang disiksa kubur itu yang mana? Tubuhmu apa? Interupsi dulu. Ini sama dengan satu. Turunin aja deh ini. Ini sama dengan 1 lawan 5 kalau begini. Percuma bukan Aditya, begini Aditya. Bukan kita melawan, kalau kita melawan kita memframing Alkitab kamu baru itu salah. Enggak. Ini sekarang Bos Sofiatul dengan Ali Said, saya hanya menunjukkan dalil. Kalau Aditya membantu Ali Said, itu berarti Anda sama saja membantu dia, berarti dia tidak bisa mempertahankan keimanan dia. Jadi adilnya begini. Sebentar, Aditya, sabar Aditya. Biarkan saja dia berdiskusi sama Sofiatul. Kalau memang dia tidak mampu, berarti di situ, berarti Anda lebih hebat. Saya tahu Anda punya otak lebih hebat. Tidak ada yang hebat. Sebentar. Bukan, Anda lebih tahu. Anda jangan kasih bocoran, ya. Ali Said, saya tanya sama Anda harus paham, ya. Pada waktu Anda mati, apakah roh ada dalam tubuh Anda atau roh Anda keluar? Saya tanya batu kali. Kalau mati. Pada waktu Anda mati, roh Anda ada dalam tubuh Anda atau tidak? Mati, tidak ada, Pak. Oke, mati. Pada waktu kami bawa orang mati ke kubur. Tubuhnya di bawah sana ada jiwanya nggak di dalam tubuhnya? Tidak ada. Ada nggak jiwanya? Tidak ada. Oke, berarti tubuhnya yang dibawa dalam kubur ya, berarti sudah melenceng dari pernyataan Anda tadi katakan bahwa dalam kubur itu ada roh dan jiwa. Berarti Anda sudah salah. Makanya kalau menjelaskan santai saja. Belum sampai ke situ. Ada lagi hadis mengatakan ketika 7 langkah orang meninggalkan makam kuburan, di situ dimulai penyiksaan, dan di situ lagi jasad itu ketika disiksa bisa dirasakan lagi oleh jiwanya siksaan tersebut. Rohnya kembali dibalikin. Rohnya dibalikan. Nah, masalah dibalikan atau tidaknya itu wallahu alam, ayatnya tidak ada penjelasannya, tapi sebentar. Ya pasti dong. Gimana sih nggak pakai logika? Ali lu nggak pakai logika. Aduh, sebentar teman-teman, diam dong. Ali Dara diam dong, jangan. Sebentar. Saya moderator sama seperti kita lihat dialog di televisi ya. Itu saya sebagai penegas ini antara diskusi Ibu Sofiatul dengan Ali Said. Bentar. Kalau memang pada waktu roh masuk ke dalam tubuh manusia, saudaraku, ya, Pak Ali Said, hidup lagi. Ini kan tubuh, saya kan mati. Terus jiwa saya Tuhan bangkitkan dalam kubur kan? Langsung saya sadar. Oh iya ya, saya punya kelakuan begini ya. Saya dalam kubur dong. Berarti kan dalam kubur itu kan gelap. Karena kan roh sudah masuk kembali. Saya udah bernapas lagi kembali, begitu? Bukan seperti itu, Pak Umar. Berarti bukan roh kembali dong. Berarti dimensi lain. Dimensi lain. Ya betul, dimensi lain. Barzah namanya. Dimensi lain. Itu Bu Sofiatul tadi bicara betul kan? Aduh, kamu lagi nih gimana? Silakan Bu Sofiatul, lanjut. Lanjut, saya udah kepala saya sakit. Bu Sofiatul lanjut. Ya, silakan. Bu Sofiatul lanjut. Bu Sofiatul atau apa? Ketika 7 langkah. Pak Bom, saya izin dulu ya, Pak Bom. Maka mulailah penyiksaan kubur. Mau kemana? Minum Paramex. Iya Pak, minum daripada apa, kalau dengerin Ali Said tambah goblok saya Pak. Sama. Kok sama? Ya enggak lah, beda lah. Yesus. Gini loh, Ali, gini loh. Kenapa kita sebentar. Gini Li, kita pikir cerdas aja, kita pakai logika. Lu sama gue kan sama-sama cari keselamatan. Ya enggak, bukan menang debat nggak ada gunanya. Lu sama gue bakal membusuk kok di kuburan. Ya. Nah, sekarang kita mau cari kebenaran. Kita mau cari kerajaan Allah. Sama-sama kita mau masuk surga. Lu mau masuk surga, gue mau masuk surga. Cuman kita pikir surga yang mana. Nah, kenapa kita percaya kata-kata Yesus tentang neraka, tentang di surga nggak ada kawin mengawinkan? Kenapa gue percaya? Karena dia bangkit dari antara kematian dan dia sekarang ada di surga. Jadi ibarat nih ya, gue di Amerika, gue akan percaya orang yang yang asli Amerika yang ngasih tahu, Sofiatul lu kalau makan di sini nih, hotelnya begini-begini nih. Kenapa? Karena dia orang Amerika, dia udah pernah ke Amerika. Nah, makanya Yesus mengatakan demikian nih, Pak Ali. Yesus ngomong gini, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga kecuali anak manusia, sang anak manusia yang turun dari surga.
Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Aku datang dari atas. Nah, kenapa kita bisa percaya? Nah, dia penghuninya. Dia orang surga. Dia udah pindah ke surga. Dia tahu di sana kagak ada seks. Dia tahu di sana kagak ada 72 bidadari. Mudeng. Jadi Yesus ngomong begini nih. Terus kita Tidak ini dipajang ini buat seorang apa nih? Iya, Bu. Ya udah, lu dipajang, nonton aja nanti lu sama gue, udah. Tenang aja. Ibu Sofi. Begini, kan Bentar, surganya Aditya, Sofiatul bentar, gua tadi belum selesai menarik. ngomong. Bentar, Kasih gua belum selesai kesempatan Pak ngomong. Bom, Bentar, burung Aditya. titik lu ketinggalan di kuburan. Bentar, Ya. gua belum selesai ngomong. Bu Sofi, Bu Sofi. Begini loh, Ya. Ya. begini loh. Kita itu percaya katanya Yesus, kenapa? Karena dia ngomong, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga. Kecuali dia orang dari surga turun nunjukin elu jalannya. Oke. Makanya Yesus Sofiatul, saya mau ngomong, nanya ini. Sebentar. Sofiatul. Bang Bentar, Adit, ada gua sedikit belum aja selesai. Bang Adit. Saya mau sholat asar. Sebentar Bang Ali, saya mau tanya ini orang pintar ini, bisa jawab enggak pertanyaan saya? Tadi kan katanya di agama Sofiatul itu kan dibangkitkan rohnya, kelaminnya tidak dibangkitkan katanya ya. Sekarang saya mau tanya, ketika roh itu dibangkitkan tanpa jenis Bukan tanpa dibangkitkan, kelaminnya, kamu keliru, ya kamu sebentar dulu, keliru. ya. Bukan Oke. dibangkitkan. Oke. Kelaminnya kan sebentar. Oke, kelaminnya kan ditinggal di kuburan tuh. Dengar dulu, kelaminnya kan ditinggal di kuburan tuh ya. Nggak dibangkitkan, habis makan cacing. Nah, roh itu yang kembali kepada Tuhan itu jenis kelaminnya laki-laki apa wanita? Kan kelaminnya tinggal di kuburan itu. Kamu tuh Udah nggak keliru, dibangkitkan lagi. Aditya. Nah, jawab Aduh, dulu sabar, pertanyaan sabar. logisnya. Laki-laki apa Ya, wanita makanya itu gua roh mau yang jawab. dibangkitkan? Gua mau jawab, lu Silakan. dulu. Silakan. Ayo, silakan jawab. Begitu Ya, sebentar kita ya. mati. Sebelum saya izin Pak Bom Bom, izin dulu Bu Sofi. Saya mau sholat asar sebentar lagi ya. Ya, silakan Pak Ali. Ya, jadi Silakan begini, Pak Ali, ya. Tadi Tuhan tadi memberkati kan Bu kamu Sofi Ali. udah Lah, ngomong lagi. Enggak, sebentar. Ya, Ibu Sofi kan saya mau ngomong sebentar sebelum pergi. Boleh kan? Boleh kan Pak Bom Bom izin? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya langsung cabut. Boleh. Oke, baik. Jangan nangis Bang Ali. Ya, bukan begitu Pak. Kita menghargai moderator. Udah dikarungin aja bom-bomnya sekalian, enggak apa-apa. Lanjut. Enggak lah. Apa? Enak aja. Kamu yang sudah dikarungin baru. Enak. Aditya minta dikarungin tititnya. Saya itu memang dodol. Kalau kitab ada saya nggak tahu, tapi kalau Alkitab, saya kasih tahu kau ya. Kau panggil semua pendebat-pendebat yang suka-suka korek Alkitab sini saya undang ya. 1000 kali pun kalian Rakana Makassar tena malaki. Datang ke sini. Datang. Ini Pak Bom ya. Apalagi ada Ibu Sofiatul yang ahli di bidang kalian kitab ya. Saya lebih semangat. Datang. Siapa mau dikarungin? Oke, boleh ya, Bu. Oke, jawab dulu. Sebentar Bang Ali. Ya, sebentar Bang Ali. Sebentar dulu Bang Ali. Jawab tadi dulu pertanyaan saya Sofiatul. Kan Ya, tadi setelah ini katanya Aditya, kelaminnya. Kamu tuh Bentar menghormati dulu. Si Ali itu mau pamit, lu diem. Si Ali mau ngomong. Sebentar, jangan Bang Ali, biar di sini temani saya. Begini, kan katanya tadi kelaminnya membusuk. Ya, membusukkan. Roh yang kembali kepada Tuhan itu jenis kelaminnya apa dulu? Kalau kelaminnya enggak ikut gitu loh. Apakah jadi bencong atau jadi apa di sana? Coba jelaskan, ya. Ini ya, Aditya. Iya, harus logis lah. Beragama itu. Ya logis lah, lu kan otaknya dititit mulu. Iya, jawab. Roh itu apakah kita misalkan saya laki-laki nih, mati nih ceritanya. Ya, Terus gini masuk Aditya, Kristen. sebentar. Apakah saya tetap laki-laki, jadi bencong atau jadi wanita di sana? Kan Ya, jadi kelamin saya nggak sebentar, ikut masalahnya. Nah. Ya, Ya, jawab. Kamu bisa nggak pindahin dulu otakmu dari titik ke kepala? Dipindahin dulu otaknya bisa? Duh. Semuanya harus dipindahkan semua. Iya dong, dipindahin dong. Masa otak lu dititit terus? Pindahin dulu otaknya ke kepala coba sekarang. Iya, kan kamu bilang tadi ya, yang yang masuk surga kan hanya rohnya saja, terus kelaminnya sudah membusuk jadi tanah. Bukan, kamu keliru. Nah, kamu pertanyaan keliru. saya, Bukan begitu. roh bagaimana? Roh itu begitu, berjenis bukan kelamin begitu. apa nanti di sana? Bukan, kamu keliru. Tubuh rohani dan tubuh jasmani itu berbeda. Manusia itu adalah makhluk rohani di dalam tubuh tanah liat. Ya. Aditya, sini saya jelaskan. Terus saya. untuk membedakan tubuh kemuliaan. Dia itu Sebentar. Sabar. Dia tuh pusing sama tititnya mulu, Pak. Tititnya mau dipakai buat 72 Oh bidadari. iya, iyalah enak soalnya. Gimana sih? Sabar. Aditya. Nih.
Tuhan menciptakan manusia pertama siapa? Adam. Oke. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, terbuat dari apa? Tanah katanya. Oke, debu tanah ya. Di Quran kamu saja juga dari tanah, dari lumpur hitam. Kami debu tanah. Oke? Sudah paham ya? Ingat. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia ini, Kejadian. Saya buka dulu ya. Saya di sini pakai dalil, tidak pakai mulut besar. Bentar. Nah. Kita buka Kejadian ya. Tadi saya sudah tunjukkan kan, Anda sudah lihat. Nih. Kejadian 2 ayat 7 ya. Nih. Karena itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, ingat. Manusia menjadi makhluk hidup. Oke? Makanya manusia hidup. Pada waktu manusia mati, ya, itu dikembalikan, rohnya kembali, berarti debu dan tanah ini yang menjadi manusia daging ini, dia harus mati kembali lagi menjadi debu dan tanah. Jadi itu jadi tanah. Ya, dia mati. Karena roh sudah diambil. Roh itu kembali kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan berfirman dalam Kejadian 6. Ya, ini ya. Saya buka ya. Ini saya jawab Anda punya pertanyaan tadi. Sabar, nanti saya jelaskan. Kejadian 6 ayat 3. Ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Oke, paham ya? Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksudnya begini, adik. Manusia ditentukan mati. Setelah mati, roh kembali kepada Tuhan. Ya, roh kembali kepada Tuhan dalam Pengkhotbah 12 tadi saya sudah jelaskan. Ya, roh itu akan kembali kepada Tuhan. Nah, daging ini dia kembali jadi tanah. Jadi kau punya burung pipit itu ya. Kau punya burung pipit tadi kau tanya sama Bu Sofi ya. Burung pipit itu kembali ke jadi tanah karena dia buat dari tanah. Dia mati. Bukan mati yang begini ya, mati. Ya. Jadi rohnya itu kembali kepada Tuhan. Jiwanya juga kembali. Nanti pada waktu hari penghakiman, ini kalau kepercayaan orang Kristen. Anda saya tidak tahu. Ya, dalam Alkitab saya berbicara. Ya, saya tidak korek kitab Anda. Tubuh kemuliaan. Nanti kan saya sudah jelaskan tadi di 1 Tesalonika, saya nggak usah ulang lah ya. Nanti yang di rumah supaya di rumah belajar ya. Ya, jadi, tubuh kemuliaan itu bentuknya gimana, Bom? Tubuh kemuliaan itu bentuknya bagaimana, Bom? Tubuh kemuliaan itu nggak bisa dipegang, bukan daging lagi. Kalau Anda mau tanya sampai dalil, saya nggak, Alkitab ini kita nggak bisa menambah dan mengurangi. Karena firman Tuhan itu ya dan jelas dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saya buka ya. Anda tidak bisa bertanya sama saya. Saya punya jawaban bukan alam-alam. Kami hamba Tuhan tidak bisa menjelaskan pakai otak kita seperti teman Anda yang sudah dikarungin ya. Teman Anda itu sudah dikarungin. Minta maaf. Kalau Anda punya otak tubuh kemuliaan itu gimana bentuknya kira-kira? Sebentar, Ya, penasaran saya. Kau udah sampaikan. Enggak, begini. Kau dengar dulu. Kau lihat ya. Di dalam Alkitab tidak bisa berkata bahwa kita menjelaskan secara rinci, menambah, mengurangi seperti teman Anda yang begini. Oh, tidak bisa. Lihat ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Pak Bobo menjelaskan firman Tuhan di sini secara alkitabiah. Saya tidak membawa nama-nama lain, tidak. Saya tidak bisa mengarang-arang. Apabila saya menambah, mengurangi, terkutuklah saya. Dalam Wahyu 22 ayat 18. Paham ya? Saya nggak bisa memberitakan firman. Apabila saya menambah dengan kitab yang lain, dalam Galatia 1 ayat 8, saya orang yang terkutuk. Dalam Galatia 1 ayat 9. Injil yang lain saya berbeda saya sampaikan. Nggak bisa ya? Oke? Aditya, silakan Ibu Sofiatul, lanjut dan Aditya. Ya, berarti tubuh kemuliaan tadi berarti belum bisa dijelaskan. Ya, oke lah, enggak apa-apa kita terima jawabannya Bom ya, karena Bom yang punya channel masalahnya. Oke lah, tubuh kemuliaan itu bagaimana dan apa bentuknya kan tidak tahu ya. Oke lah. Seperti itu. Jadi teman-teman like dulu videonya. Jadi bisa tembus tembok. Berarti ini oke sebentar. Yesus ketika bangkit itu adalah tubuh kemuliaan. Itu gambarannya. Oke, berarti begini. Dia bangkit seperti tubuhnya Yesus. Yesus bangkit itu kan hilang tuh mayatnya, ya kan? Nah,
Berarti Kok hilang bangkit ya sama aja. mayatnya? Ya, mayatnya di mana memang? Saat dia bangkit, mayatnya di mana itu? Kan hilang Yesus itu. bukan jadi mayat, dia bangkit dari antara orang mati, bukan mayatnya hilang dicuri orang. Kamu ngawur. Iya, benar, berarti mayatnya ikut dagingnya ikut bangkit itu kan? Bukan, Gimana sih, bukan. kok? Pakai tubuh kemuliaan. Bukan Iya. tubuh yang tidak bisa mati. Kalau tubuh yang tubuh diubah. Lah, yang kalau tidak tubuh, diubah. ya oke. Kalau dagingnya aslinya kemana larinya itu? Kok hilang ikut nggak ada juga itu? beda, tuh udah diubah tubuhnya Yesus. Kamu gimana namanya tubuh kemuliaan? Shalom. Lah kalau Henok itu naik ke surga itu pakai jasadnya saja atau pakai Ya, itu pasti rohnya saja diubah, dia? Aditya. Itu pasti diubah. Aduh, asumsi itu. Asumsi Aditya. Ya, tetap kegiring sama saya. Ayo like dulu videonya teman-teman, bantu like, bantu share, ramaikan siaran kita kali ini teman-teman supaya banyak yang belajar. Sekarang seperti Anda. Kalau Anda mau bertanya, saya akan jawab dalam ayat 7 ayat 11 ya. Kamu dengar ya. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan, kalian coba jawab ala walam, tidak ada ayatnya, langsung ala walam. Nah, kami punya jawaban banyak ya. Kau dengar, saya tidak bisa menambah dari Alkitab. Tidak bisa mengurangi. Kau dengar ya? Kau dengar. Aditya, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Aditya tidak bisa, ya. Nah, jadi kita orang Kristen tidak awalam, firman Tuhan bertanya, menjawab sendiri. Tuhan telah, lihat ya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Aditya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Elohim kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi paham ya? Jadi silakan Aditya, Anda jangan menjawab. Kami orang Kristen tidak mau menjawab sesuai dengan di luar Alkitab. Kami akan menjadi umat terkutuk. Paham ya? Iya, cuman ya itu aja tadi menarik. Ya, yang disampaikan Sofiatul kan katanya bangkit seperti Yesus katanya kan. Nah, sementara Yesus kan tubuhnya kan nggak ada itu, berarti bangkit semua berarti. Kan saya sudah jelaskan dalam 1 Tesalonika 4. Ya kan? Pada waktu hari Tuhan datang, Yesus datang menjemput kita. Kan kita sudah jelaskan gimana Saditya. Kami terangkat itu menjadi tubuh kemuliaan. Kami terangkat loh pada waktu hari terakhir loh. Nih, tubuh kemuliaan. Aduh Aditya, dari cari kopi kah? Saya udah jelaskan tadi. Aduh, kau bertanya lagi. Aduh, dia ini. Ini. Nih. Kau baca ini. Ayo. Bacalah, Bang. Nih, saya baca dari 16 ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, diangkat. Lihat ini. Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Ingat, pada waktu hari penghakiman, kita yang juga melihat tiba-tiba hari datang, itu kita yang masih hidup juga pun diangkat. Jadi tubuh kita ini dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Begitu. Seperti Yesus katakan pada waktu Yesus bangkit, dia tembus tembok itu dalam Yohanes 20. Mana si adiknya tidak paham-paham? Gak bisa saya mau jelaskan tambah-tambah lagi, gak bisa. Silakan Bu Sopeto lanjut. Sama Ari dengan ini Aditya. Nggak jelas. Minta dalil, saya kasih lihat dalil. Ya, Sofiatul sudah kabur dia, kemakan omongannya sendiri soalnya tadi. Nah, signalnya, dia suka terlempar. Oke lah, ya, jadi kalau dalam Islam itu sederhana sekali penjelasan tentang kebangkitan itu ya. Di dalam Al-Quran itu proses kebangkitan itu jelas ya, dibangkitkan itu semuanya gitu. Dan penjelasan di share screen saya misalkan contohnya. Coba dinaikkan dulu Bom share screen saya itu. Sabar.
Sabar. Jadi Islam itu lebih logis, dibangkitkan semuanya gitu loh. Karena di dunia ini daging yang berbuat jahat, daging yang merasa nikmat, ya nanti daging juga yang harus mempertanggungjawabkan itu. Seperti itu. Ya. Jadi seperti Pak Supiatul. Silakan Bu Supiatul. Ya, ini iya jasadnya Henok ini kemana Supiatul? Loh, kalau Henok tuh diangkat sama jasad-jasadnya, kamu gimana sih? Kan ada dua orang yang tidak mengalami kematian. Ya, berarti ya tubuhnya juga, tubuh jasmaninya naik berarti dibangkitkan dua-duanya tapi itu. Tapi bukan tubuh jasmani yang seperti tititnya lu, beda. Terus, Henok kagak mikirin titit lagi kayak lu. Nanggapi dulu. Ya, yang memisahkan tubuh jasmani dan tubuh rohaninya itu di mana? Itu asumsi itu. Loh, kalau Henok nggak dipisahin, kamu gimana sih? Tubuhnya diubah. Kamu gimana sih untuk sebentar. Di mana ayatnya tubuh Henok diubah itu? Bentar dulu. Tubuh Henok diubah itu ayat di mana? Karena darah dan daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Jadi bukan kayak dunia udah dimuliakan dia. Nggak bisa. Jadi orang tapi faktanya naik sama daging-dagingnya ke sana faktanya yang terjadi di kitab Anda itu. Gini loh. Di mana ayatnya? Kamu tuh nggak ngerti. Di mana ayatnya? Kamu ngerti nggak terangkat? Mana ayatnya? Ayo buka Aditya. Saya tantang kau menjaga Alkitab. Ayo. Gini katanya Henok itu. Gini loh, ya, Aditya. Henok naik ke surga katanya. Yang nggak mati itu Henok Elia tidak mengalami kematian kayak manusia normal pada umumnya. Hanya Henok dan Elia yang dikatakan diangkat oleh Tuhan. Begitu. Diangkat kemana itu? Nah, diangkat kemana dulu? Ini saya kasih ayatnya. Aduh. Bentar. Diangkat ke atas atap atau ke surga? Itu kalau kita terangkan itu udah mati tubuh kemuliaan itu. Aduh. Ini anak ini nih satu nih Aditya. Ini satu orang ini. Oh, kemuliaan ini ada nih. Aduh. Dia tuh lagi kepikiran burungnya bakal ketinggalan di baca buat dia Bu Sofiatul, baca buat dia Bu Sofiatul. Nih, nah itu yang tembok apa itu? Tuh, baca tuh. Nih, karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan di situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yang mulia. Itu dalilnya. Kau percaya Yesus, Adit. Nanti kau diselamatkan tubuhmu. Nah, soalnya begini, kalau kita itu, kalaupun dianggap sama, misalkan Yesus dengan Nabi Isa, ya kami itu sudah percaya Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi utusan Allah. Sekarang begini, ya sebentar, orang yang sebentar begini, sebentar dulu begini, sebentar dulu begini, kan Islam ada kelaminnya enggak? Oh, bentar dulu, sebentar itu nanti kita akan masuk ke situ. Begini, kan orang yang paling dekat ya dengan Yesus saat hidup itu ya. Tentu ibunya ya, yakni Bunda Maria, orang yang paling dekat sekali ya. Sekarang ya ada ndak narasi ya atau pernyataan dari Bunda Maria bahwasanya anaknya itu Tuhan gitu, atau yang wajib disembah gitu, sesembahan. Ada ndak ya? Iya, harus kita tanya orang yang paling dekat, kita tanya ibunya, kita tanya ibunya. Kau ini Aditya. Ayo, mana ayatnya? Mana pengakuan itu ya? Dia sudah mengakui dirinya Tuhan. Dia tarik ke Bunda Maria lagi. Iyalah, harusnya ibunya kan orang yang paling dekat. Ibunya orang yang paling dekat. Dalam Islam itu ada kelaminnya. Yang lain turun dulu, terlalu berisik ya. Sebentar. Kalau kita diskusi semua bicara, kita nggak dengar ya, minta maaf ya. Jadi satu-satu. Aditya tadi tanya sudah banyak di saya. Sekarang lanjutkan. Pak Timothy ada mau sampaikan? Silakan. Atau siapa? Gantian si Aditya mau kita karungin. Aditya kita karungin. Ya, Aditya. Ya, Aditya. Saya tambahkan dikit, Pak. Izin ya, Pak. Nah, tadi sudah dikatakan Ibu Sofiatul, ya Aditya, darah dan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nanti kamu baca 1 Korintus 15 ayat 50, maaf. Saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi semua tertulis lengkap, selengkap apapun kamu tanya, semua tertulis di dalam itu ya, Dit ya. Oke, saya serahkan ke Pak Bom. Makasih. Oke, saya counter dulu.
sebentar Saya Pak tambah Timothy dikit. punya. Oi, Sebentar, saya belum ngomong. sebentar Saya dulu. belum ngomong. Saya Punya belum Bang ngomong. Timothy ini saya tanggapi dulu. Katanya Bentar, saya kan tubuh belum dan ngomong. darah itu tidak ada Aditya tempat sudah di kerajaan ngomong. surga tadi ya. Begitu Bang Timothy tadi ya, betul ya? Darah dan daging tidak ada tempatnya di kerajaan surga, begitu Bang ya? Betul ya? Ya, betul. Oke, pertanyaannya begini. Sementara darah Yesus itu sangat berharga sekali. Oleh karena darah Yesus katanya dosanya ditebus. Berarti darah ini berperan sekali di sini. Ya, kenapa darah ini dan tubuh ini tidak memiliki tempat di surga gitu loh. Darah Sementara itu dengan penebusan darahnya Yesus, dosa kalian ada ditebus begitu loh. korelasinya itu. Berarti darah ini penting juga dong. Saya jawab, Gimana saya nih? jawab, saya jawab, saya jawab. Ya. Aduh, Adit, Ya, Adit. Jadi Dalam begini, penting. Aditya ini memandang konsep kekristenan itu dari sudut pandang adalah Islam, tidak akan kena Pak Aditya. Jadi Yesua HaMasyiah datang ke dunia ini memang sudah dinubuatkan para nabi itu ribuan tahun dia harus mati di kayu salib, itu harus. Seperti orang Israel mempersembahkan kurban domba, lembu, atau apapun misalnya burung tekuku untuk menghapus dosa. Dialah korban penghapus dosa. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, ya, darahnya sudah tertumpah, hubungan kembali manusia dengan Tuhan yang tadinya putus telah kembali dipulihkan. Tetapi kehendak bebas tetap diberikan kepada manusia. Kalau manusia tetap melakukan dosa, silakan, sebab korban Yesus tidak ada untuk kedua kali. Ya, untuk sekali dan selamanya, selama kita terima dari Yesus di bumi ini, selesai. Oke, yang saya mau kasih masukan sedikit, bahwa tubuh jasmani itu telah Tuhan berikan nikmat hidup selama di bumi ini. Tubuh jasmani kita dapat nikmat hidup di bumi ini, antara lain salah satunya adalah seks sebagai perpanjangan keturunan kita. Itu memang diberikan kepada kita reproduksi alat seks, ya. Tetapi kita melihat Adam dan Hawa ketika mereka ada di surga, mereka tidak pernah melakukan hubungan seks. Mereka hidup di dalam kemuliaan Tuhan, tidak tahu tahunnya berapa, harinya apa, tidak tahu. Tidak ada yang tahu hidup hidup Nabi Adam itu berapa lama setelah dia ada di sana. Ketika dia berdosa keluar dari sana baru. Oh, oke, sebentar, jangan panjang. Belum selesai. Anda mengatakan Adam dan Hawa tidak ada hubungan seks di surga. Sebentar dulu. Tunggu dulu. Adam dan Hawa tidak ada hubungan seks di surga katanya. Saya belum selesai, diam. Saya belum selesai. Ya. Nah, ketika tubuh rohani itu kembali kepada pencipta, Yahweh akan memberikan kenikmatan yang di luar kemampuan akal manusia. Ya, itu di luar tubuh tubuh jasmani kita lagi. Roh itu kekal abadi seperti yang dikata Ibu Sofiatul tadi. Ya, roh itu abadi karena milik Tuhan akan kembali kepada Tuhan, tetapi kalau rohnya itu berdosa, dia akan dihukum di api neraka kekal juga abadi. Jadi kedua tubuh jasmani dan rohani selama di dunia, tubuh jasmani sudah selesai menikmati segala kenikmatan hidup yang ada di dunia ini. Sekarang tubuh roh harus menikmati kenikmatan hidup di sorga itu. Ya, jadi dua-duanya ini sudah diberikan hak yang sama oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada lagi tubuh jasmani nimbrung lagi ke sorga. Karena sorga itu tidak layak tubuh jasmani yang penuh dengan kotoran ini masuk ke tempat yang Maha Kudus. Oke? Oke. Jadi begini. Tubuh roh lah yang layak masuk sorga. Sedangkan waktu Yesus naik ke sorga, waktu dia mati, dia bangkit, dia bukan pakai tubuh jasmani lagi. Tubuh jasmani dia nggak pakai. Yang dia pakai itu tubuh roh, yaitu tubuh kemuliaan. Begitu Aditya. Silakan. Oke, saya tanya. Saya ini kan sewaktu hidup di dunia ini, misalkan saya ini laki-laki, misalkan, terus mati, terus masuk surga dengan roh dan tubuh kemuliaan. Oke lah, kita ikut ya, roh dengan tubuh kemuliaan. Pertanyaan selanjutnya, roh dan tubuh kemuliaan ini berjenis kelamin apa enggak ini? Atau gimana gitu? Atau ya semacam gimana ya, enggak laki enggak wanita atau apalah istilahnya? Saya tanya apakah dia berjenis ya? Sebentar, itu berjenis kelamin apa enggak? Malaikat punya jenis kelamin, saya tanya kamu. Jawab saya. Ini malaikat versi Kristen atau malaikat versi Islam? Terserah, kamu mau jawab Islam apa Kristen, saya tanya kamu sekarang. Ya. Versi Islam ada malaikat cewek.
Iya, Jadi, kalau Islam versi ada malaikat ya. cewek. Tunjukin ayat. Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti nggak ada kan? Nggak berjenis kelamin, roh itu netral. Iya. Roh Iya, itu netral. Sebegitu bukan dengan roh manusia. Waktu dia kembali Ya, ke pencipta berarti netral. ya berarti tidak berjenis kelamin gitu maksudnya ya. Yes, betul. Oke, siap. Berarti ketika kita di sana hidup di surganya Kristen dengan tubuh kemuliaan dengan roh tadi tidak berjenis kelamin, maka kita tidak akan mengenal mana istri kita, mana anak kita gitu. Kan begitu Salah. maksudnya ya? Masih kenal. Masih? Salah. Bagaimana cara mengenalinya? Cara mengenalinya bagaimana? Ya, silakan. Cara mengenalinya bagaimana? Bagaimana cara mengenalinya? Ini Pak Bombo. Manusia mati tidak mengingat saya punya istri, saya punya anak, kami tidak ingat. Ada ayatnya. Kau tunjukkan ayat kau ya, di mana manusia mati mengingat saudaranya anak-anak. Kalau menurut kitab kamu, saya tunjukkan ayat saya. Oke, asik pembahasannya, asik, mantap. Iya, nanti akan saya masukkan karung. Sebentar Pak Bomom, sebentar. Sebentar Pak Bomom, sebentar. Ya, silakan Ibu Sofi. Gini, sebentar. Aditya tuh mengenali istrinya tuh jenis kelaminnya. Jadi kalau begitu dia buka, gitu, farjahannya, nah ini istri gue nih. Begitu dia buka lagi, ini bukan istri gue. Gitu. Oke, sekarang begini. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Kristen ya, kan di situ jenis kelaminnya sudah tidak terdeteksi ya. Jadi bagaimana untuk bisa mengenali itu istri kita, itu istrinya orang, itu bagaimana cara mengisahkan? Untuk mengidentifikasinya bagaimana? Ya, silakan. Bentuk rohmu sama bentuk tubuhmu ya sama. Lu ntar kalau ya berarti berjenis kelamin dong kalau gitu. Tidak. Oke. Tidak. Anda mengatakan bentuk roh berarti berjenis kelamin. Aditya, kita nggak ngerti, kamu kita jangan nggak bawa ngerti berjenis kelamin apa Islam enggak. Sebentar. Kalau serupa dengan tubuh saya tadi katanya kan tidak berjenis kelamin berarti itu antara antara laki dan wanita nggak dikenali gitu loh. Gimana sih? Gini. Sebentar. Nggak masuk akal. Saya jelasin. Kamu tidak masuk akal tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Saya ceritakan sama kamu. Waktu kamu meninggal, roh kamu naik ke atas itu tetap seperti semula, tubuh kamu seperti semula, tapi kamu sudah tidak berjenis kelamin lagi, sudah nggak ada burung kamu lagi, itu udah nggak ada. Tetap wajah kamu seperti itu. Paham? Dia akan dirubah menjadi seperti Yusuf, mukanya kembar semua di sana. Kayaknya juga kembar. Kemuliaan. Ya, berarti jadi bencong seperti saya di sana ya, nggak punya kelamin. Bukan. Nah, teman-teman, Aditya itu bisa mengenali istrinya kalau dia cikluba dengan kelamin istrinya. Wah, ini dia istri saya. Sekali lagi, cikluba. Oh, salah, ini bukan istri saya. Begitulah cara mengenali istri menurut Aditya di surga Islam. Salah. Tanya kamu sekarang. Waktu Adam di Firdaus, apa dia bencong? Jelasin saya. Nah, kan begini tadi katanya. Jawab saya, waktu Adam di Firdaus dia bencong apa bukan? Saya tanya kamu jawab. Laki-laki dia. Tunjukin saya ayatnya dia laki-laki. Laki-laki normal. Tunjukin ayatnya. Jangan bertakia di sini. Sekarang tunjukin menurut ayatnya. Anda itu kalau ini ada versi saya Islam, masuk Islam sekarang, tunjukin ayatnya. Jangan masuk Islam, Bang. Jangan, nanti surganya tunjukin ayatnya. Nggak usah masuk Islam ya, surganya jangan belagu, tunjukin ayatnya. Kamu jangan bertakia sama saya. Tunjukin ayatnya. Kalau menurut Anda Adam bukan seorang laki-laki, itu tunjukkan ayatnya juga dong. Di mana ayatnya? Tunjukin sama saya. Ayat tadi kan kamu katakan bahwa Adam itu laki-laki. Tunjukin, karena dia manusia roh. Dia manusia roh waktu dia ada di dalam Taman Eden. Oke, kita tunjukkan dalam apa? Oke, kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ayatnya. Ayo, di Al-Quran ada apa ya? Ayo, tunjukkan Hawa. Kita tunjukkan ayatnya. Ketika Adam makan ketika wanita itu mengambil buah pengetahuan. Bentar dulu. Ketika wanita itu mengambil buah pengetahuan. Aditya capek-capek bahas surga. Nanti Aditya masuk neraka. Orang tahu saya Kristen, darah kenikmatannya kok. Aditya jangan ambil dari ayat Kristen. Saya tanya ayat kamu, jawab ayat kamu. Jangan ambil dari Kristen punya ayat. Ya, saya clearkan dulu. Aditya, sebentar ya. Aditya, ini untuk pembelajaran untuk teman-teman kami di rumah ya.
Tadi kau bertanya apa? Bilang kalau kita mati ingat istri atau anak ya kan? Iya ya. Iya, kami ketemu ya dalam Islam itu kalau meninggal itu nanti di surga itu ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Di mana? Di hadis atau Al-Quran? Hadis atau Al-Quran? Di hadis. Nah, hadis lagi. Rujukannya Islam itu ada dua, sekunder dengan itu kitab Anda. Yo, itu kitab Anda, oke. Ada nggak Al-Quran mengatakan hadis itu adalah kitab? Ada. Coba tunjukin saya ayat. Tunjukin Al-Quran yang mengatakan hadis itu adalah firman. Tunjukin. Ya itu ayatnya tadi. Mana ayatnya? Tunjukin saya bahwa Muhammad mengatakan hadis itu adalah firman. Itu ayat Al-Quran itu. Mana ayatnya Al-Quran mengatakan hadis adalah firman? Tunjukin. Watiur Rasul itu Tunjukin apa? ayatnya. Sebentar, Mana ayatnya yang mengatakan hadis itu adalah firman Allah? Tunjukin. Sebentar, aku mau ngomong dong. Sebentar. Justru pertanyaan Anda itu salah. Yang bilang hadis itu firman Allah itu siapa? Nah, kenapa kamu katakan hadis itu adalah perkataan Nabi, sedangkan firman Allah yang kata Al-Quran itu kok tidak berdaya? Oh, salah. Begini loh. Kalau Apa dalam yang Islam salah? saya Tunjukin sebentar. Saya ajari Islam sedikit ya. Kalau dalam Islam itu, kalau Allah itu berfirman, kalau Nabi itu bersabda, itu bedanya. Nabi itu tidak pernah berfirman, tetapi beliau bersabda. Kalau bersabda sudah pasti Nabi, kalau berfirman sudah pasti Allah. Itu bedanya, bro. Ya, itu ilmu Bersabda sejarah. bedanya apa? Sebentar. Berfirman itu, firman itu firman itu kalamullah, perkataan Allah. Sedangkan sabda itu itu perkataan apa? Nabi, perkataan Nabi. Kenapa Nabi berkata bukan Tuhan yang katain kamu percaya? Saya lebih percaya Allah yang mengatakan daripada Nabi kamu yang mengatakan. Lah sekarang kalau tanpa Nabi masa kita bisa mengenal Allah? Lah kalau tanpa firman kamu kenal Tuhan nggak? Lah sebentar. Tanpa firman kamu kenal Tuhan nggak? Sebentar dulu. Tanpa Paulus bisa enggak kamu mengenal Yesus? Kenapa? Tanpa Paulus bisa enggak kamu mengenal Yesus? Sebelum Paulus mengatakan, sebelum Paulus bertobat, kita sudah kenal Yesus dari keempat muridnya. Ya, oke. Pernah nggak Yesus itu mengaku Tuhan? Ada. Di mana? Ayatnya banyak. Di mana? Salah satunya saya kasih tahu kamu ya, pengakuan dari malaikat dulu. Baca Lukas 2 ayat 11. Baca Lukas 2 ayat 11. Sebentar, Kalau ini Aditya terlalu banyak tanya ini. Dia nggak mau ditanya nih. Dia nggak mau tanya dari tadi. Silakan Bu Sofiatul. Ya. Sebentar saya tanya dia. Ya, buka ayatnya. Bukan ayatnya. Ada banyak ayatnya. Buka Pak Bom. Tunjukin dia. Habis itu kita tanya dia. Saya tanya Habis kau itu sudah kita tanya dia. Aditya. Terakhir ya, saya tanya kau bertanya ya. Terakhir saya tanya dulu. Waktu Allah memberi firman Tuhan kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah kepada malaikat Jibril. Oke, Jibril dapat perintah dari siapa? Dari Allah. Oke, berarti yang bisa memerintah malaikat siapa? Allah. Oke, Allah yang memerintah. Oke, berarti Kunci Allah mati. bisa memerintah malaikat. Sebentar, malaikat bisa memerintah malaikat dengan Nabi kan? Allah toh? Ya, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan begini. Bukan, Jadi, saya sebentar. Oke, lanjut. Maksud saya yang memerintah malaikat dan yang bisa suruh malaikat dengan Nabi itu siapa? Yang mengutus malaikat. Allah Ya, yang mengutus. Allah toh? Ya kan? Apakah nabimu bisa mengutus malaikat? Oh enggak, apa namanya? Oh, bukan apa namanya? Bilang Nabi aja itu tidak begitu loh, selesai jangan putar-putar lah. Sekarang buktinya ada ya. Beliau menerima wahyu ya dari Allah yang Bukan disampaikan pertanyaan lewat Jibril. saya, Sebentar dulu. Di Wahira itu ada buktinya sampai sekarang. Saya Dan bukan ada di tanya Arab Saudi. itu. Saya Sekarang, bukan tanya itu. Ketika Yesus bangkit dari kubur, ada enggak buktinya? Saya tanya, apakah nabimu bisa mengutus malaikat? Bila malaikat, kau pergi kasih tahu Tuhan. Bisa nggak nabimu perintah malaikat? Belum pernah saya dengar Nabi saya mengutus malaikat itu. Belum pernah saya dengar. Belum pernah lihat Nabi ya? Kau cek di Alkitab dari mulai Nabi Musa sampai Maliaki. Tidak ada seorang Nabi bisa perintah malaikat. Tidak seorang Nabi pun bisa merintah malaikat. Tidak pun ada seorang pun malaikat perintah Nabi. Ya, tidak ada yang bisa atas suruh dari Tuhan. Saya kasih lihat kau bahwa Tuhan Yesus memerintah
malaikat. Siapa yang punya otoritas memerintah malaikat? Yesus bisa memerintah malaikat. Berarti dia siapa? Yesus penguasa surga dan bumi, dia bisa mengutus malaikat. Aditya, saya kasih tunjuk dalilnya. Jadi begini, oke lah, Yesus itu bisa memerintahkan Tunjukin dalil malaikat. dulu, tunjukin dalil Sebentar dulu. dulu, biar dia sebentar tahu, dulu. Pak. Jadi nanti dia Sebentar. nanti Wahyu 20, Wahyu 20. Tadi bisa memerintahkan malaikat. Yesus bisa mengutus malaikat, kenapa nabimu nggak bisa? Oke. Yesus bisa mengutuskan malaikat. Oke, tidak apa-apa, bagus. Sekarang begini. Kan dalam keyakinan Kristen itu kan katanya iblis juga bagian dari malaikat yang memberontak, katanya kan? Sabar, jangan lari dulu. Sudah pertanyaan terakhir, sudah terakhir. Saya sudah jawab, sudah terakhir. Sekarang giliran kita tanya kau. Ya, kalian belum jawab siksa kubur. Sportif dong. 10 pertanyaan kau sudah kujawab, lebih dari 10. Ya, saya sudah kasih ayat semua. Ingat, Yesus adalah Tuhan. Saya kasih tunjuk kau ya. Kalian bilang, di mana Yesus katakan bahwa dia adalah Tuhan? Yesus tidak pernah berkata bahwa saya ini Tuhan, tidak pernah. Pertanyaan saya sama Anda, Jibril yang kalian banggakan malaikat, kami tidak tahu, kalian punya iman. Itu saja Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril, ya. Sekarang berarti siapa yang punya hak otoritas, ya? Kau lihat, otoritas siapa yang bisa mengutus malaikat, mengutus nabi? Hanya Tuhan. Kau lihat ayat ini, ya. Kau lihat, saya tunjuk kau. Buka mata lebar-lebar biar tahu. Supaya kau tahu bahwa itu untuk apa mau dijelaskan? Kalian kan orang pintar, orang berbahasa tinggi. Ngapain saya mau jelaskan lagi? Wahyu Pak Bambam, kita Wahyu. Ya. Ada Wahyu 16 kalau nggak salah ya. Kau lihat ini. Nah, kau lihat ini. Pak Lobo baca buat dia, Pak Lobo. Ya. Saya baca ya. Sabar. Sampai di Yesus stop ya. Sampai di Yesus stop. Sampai, oke, silakan. Aku Yesus. Stop. Ulang 3 kali. Aku Yesus. Ulang lagi. Aku Yesus. Oke, lanjut. Telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Lanjut, Pak. Udah, Aditya, saya kasih satu ya. Lihat, pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia telah mengutus nabi. Tadi malaikat ya, kau lihat Yesus mengutus nabi. Kau lihat itu. Kau di sini masuk, kalau saya masuk di kalian untuk apa? Saya tidak pernah bisa buka Alkitab. Kalian tidak pernah mau buka. Nanti kalian capek. Kalau sini saya punya hak buka Alkitab. Ini kata siapa ini? Pak Lobo, yang tulisan merah ini? Yesus. Kata Yesus ya? Lihat ini. Ya. Yesus berkata, lihat ini. 34. Saya baca. Ya. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Jelas. Dua dalil. Yesus. Tes. Putus ya? Halo bos, suara saya putus ya? Ya, udah oke, Pak. Oke. Udah bagus, Pak, udah bagus. Jadi yang mengutus nabi-nabi di perjanjian lama itu Yesus ya, Pak? Ya, benar. Ya, betul. Ada ayatnya. Ada ayatnya juga, tapi tunggu. Aditya kau tanya, saya punya ayat 1000 ayat ya. Ada 31.103 ayat. Saya bisa jawab. Silakan Ibu Sofia itu lanjut. Kalau di sini bebas, saya bisa kasih tunjukkan ayat. Gak usah bertanya. Ya sudah lebih. Silakan, yang mulai lanjut silakan Ari. Bentar, kita potong dulu ya. Kita punya sahabat ini Ari baru masuk. Ari, silakan Ari. Oke, Aditya. Silakan Bu Sufiatul, Pak Lobo mau tanya apa sama Aditya? Baru kita lanjut. Kalau Ali Said sudah nggak bisa ya, dia nggak punya dalil.
dari tadi. Saya mau katakan saja begini, Pak. Saya mau tanya dia. Saya udah bawa dalil, Pak. Saya mau tanya Aditya. Sejak kapan Muhammad tahu bahwa itu adalah Jibril setelah peristiwa Gua Hira? Sejak berapa lama dia baru tahu bahwa itu adalah Jibril? Silakan jawab dengan dalil. Oke, ini ke saya atau ini? Ke kamu. Ya. Oh ya, sebentar. Bentar, angkat referensi dulu toh. Gampang pertanyaan ini nih, pertanyaan kemarin sore ini. Ya, ada berlanjut. Googling lagi. Bukan data saya ini. Data saya ini habis 2 tera ini soalnya. Ya, jawab. Mempesona sekali googling. Yang setuju Pak Bom sudah karungnya Aditya ini 1 ya di Alkitab ya, saya sudah karungnya. Ini 1 dukungan, ini 1 bahwa Aditya siap masuk karung. Klik 1. Ya. Kata Pak Bom tadi tidak cari menang kalah, tapi pakai bukan kita main, tidak ada menang kalah. Anda diam, Anda tidak tunjukkan dalil tadi. Tidak ada menang, cuma saya dan Aditya bisa karung-karungan. Dengar. Betul. Tapi saya dengan Aditya sama 3 tadi kata Pak Bom belum juga. Pak Bom ini gimana nih ini? Bukan, saya tidak marah ke Anda. Oke, ini tadi kan pertanyaannya itu di mana Nabi Muhammad itu mengenal Jibril kan? Jangan diputar. Pertanyaan saya bukan itu. Gimana? Sejak kapan setelah peristiwa Gua Hira itu Muhammad kan tidak mengenal yang namanya Jibril. Kamu katakan Allah mengutuskan Jibril untuk menyampaikan firman-Nya kepada Muhammad, tapi Muhammad tidak mengenal Jibril. Berapa lama setelah itu baru Muhammad tahu itu Jibril? Dari siapa dia tahu? Tolong jelasin. Ya dari Allah ya, kita buka surat Quran, surat At-Takwir ayat 23. Aditya buka aja, Aditya punya buka saja. Aditya buka aja. Nanti dan bacakan. Kirim ke saya. Buka dan gitu ya. Ada bisa toh? Ya, buka. Oh, begitu. Ada saja. Saya screen aja ya, ini share screen-nya ini aja lah, kecil lah. Enggak apa-apa. Itu naikkan. Mana. Bacakan. Ya. Masih besar ya, toh. Itu aja lah. Nah, itu ya. Ya, itu kan. Itu kan Quran surat At-Takwir ayat 23. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Udah jelas ketemu gitu loh. Ya kan? Artinya ketika Al-Quran diturunkan yang pertama kali itu ya udah dikenali oleh kamu tidak menjawab. Kamu tidak menjawab. Apa lagi? Ya, itu dikenali, sudah ketemu kok. Lah, kamu mengerti nggak kalimat saya? Berarti kamu sekolahnya nggak tinggi nih. Rendah kamu sekolah. Iya. Kan kamu tanya sejak kapan? Kamu dengar nggak kalimat saya? Dengar nggak kalimat saya? Gimana? Saya berkata tadi. Sudah berapa kali saya mengatakan sama kamu? Disinilah kalau kamu itu, bukan pertanyaan saya tadi. Dengar baik-baik, ya. Allah SWT mengutus yang namanya Jibril kepada Muhammad, untuk menyampaikan firman di dalam Gua Hira, ya kan? Tapi Muhammad tidak mengenal siapa itu Jibril, karena itu dia dicekik 3 kali. Dan dia kabur lari masuk ke dalam selimut. Jangan bilang dicekik, Bang. Jangan. Oke lah, mau dicekik itu sudah salah. Jadi diapain? Itu sudah salah. Jadi diapain? Dan mau lanjut. Oke, ditekan dadanya sampai dia tidak bisa bernafas. Oke, itu kalimatnya ya. Nah, kemudian dia sudah lari masuk di bawah selimut. Dia tidak tahu itu siapa, bahwa itu Jibril. Oke, sekarang dia tahu dari mana bahwa itu Jibril. Berapa lama sejak peristiwa itu terjadi dari Gua Hira sampai akhir dia tahu bahwa itu adalah Jibril? Siapa yang kasih tahu dia? Sebentar, saya buka hadisnya. Ya. Ya, perhatikan itu kalimat saya. Perkenalkan diri. Ya. Loh, kok Jibril dulu ya? Iya, ini soalnya berarti kamu tidak baca sejarahnya Muhammad dong. Kamu tidak baca sejarahnya Muhammad dong. Coba kalau kamu baca sejarahnya Muhammad, kamu tahu pasti kamu bisa jawab. Biarkan. Kalau mau biar dulu jawab, biar dulu. Kesempatan. Masa naik dalil. Ya oke. Oke, sebentar. Ya kan wahyu yang pertama diterima oleh beliau kan itu sudah tertera. Kan? Habis itu, coba kita baca hadisnya.
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukayr segala macam. Mana di layar? Mana di layar? Mana? Oh, Sudah. Bilang nyerah aja, saya kasih tahu kamu. Oh, Sudah, ada. Oh, ini. Entar. Siapa yang kasih tahu dia? Ini. Siapa yang kasih tahu Muhammad bahwa itu adalah Jibril? Ini bukan pasti loh, ini punya saya sendiri kan. Nah, ini kan itu memperkenalkan dirinya, ya kan? Bentar kita saja ya, yang telah menceritakan kita lewati aja. Baca. Sebentar. Menceritakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasul ada mimpi, ada apa yang baik. Tunjukin nama saya kalau bisa, hebat. Dan beliau selalu pergi ke Gua Hira, yaitu beribadah beberapa malam hari, dan beliau untuk hal itu tersebut berbekal, kemudian kembali kepada Khadijah agar dia dapat membekali beliau untuk keperluan seperti itu sampai beliau itu Aditya hanya ngarang saja, ini enggak jelas ini orang ini. Anda bisa lihat ya bagaimana mereka berdiskusi, mereka hanya menghabiskan waktu ya, kita berdiskusi dengan mereka, tetapi apa yang kita dapatkan tidak ada, nothing. Mereka hanya bisa bertanya tetapi nggak bisa menjawab kalau ditanya balik ya. Jadi saya melihat dalam diskusi ini sangat tidak seimbang. Kebanyakan yang masuk di room-room ini orang-orang seperti Aditya, seperti Madia, seperti Padani, yang pengetahuan mereka juga cetek, nggak ada apa-apa, tetapi modal nekat teman-teman, modal nekat ya. Jadi semoga dengan ini teman-teman bisa belajar dan bisa melihat betapa butanya teman-teman kita ini, buta dengan keimanan mereka sendiri, buta dengan kebenaran. Kenapa? Karena mereka ini memang ditudungi, diselimuti oleh kegelapan, sehingga kebenaran yang disampaikan mereka tidak akan bisa mengerti. Mereka tidak bisa memahaminya teman-teman. Dan bila teman-teman bisa memahami, bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan, karena penyingkapan dari Roh Kudus sendiri. Selagi orang-orang ini tidak memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka, mereka tidak akan mengerti. Disitulah pentingnya bagaimana kita harus melawan ilah-ilah zaman ini, mendoakan mereka, berdoa melawan penguasa-penguasa kegelapan, supaya Tuhan bisa menyingkapkan kebenaran ini dan mereka bisa mengerti. Maka satu hal yang saya minta kepada teman-teman sekalian, mari bantu doakan saudara-saudari kita yang masuk dalam room ini, supaya mereka dapat mengerti, memahami, menerima kebenaran ini. Dan pada suatu waktu nanti mereka boleh terima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Semoga video ini boleh mencerahkan kita sekalian dan semakin menolong kita untuk mengasihi Muslim. Tujuan saya adalah itu, supaya kita makin mengasihi teman-teman Muslim. Kalau mereka ada di luar daripada Kristus, betapa kehidupan mereka menuju kepada kebinasaan kekal. Maka kita harus menyampaikan kebenaran Injil, mengasihi mereka, mendoakan mereka, menolong mereka, supaya mereka bisa mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dan tolong bantu like. Teman-teman yang nonton video ini, tolong bantu like. Dengan Anda like video ini, sangat membantu penyiaran ini, karena video ini akan direkomendasikan oleh YouTube kepada lebih banyak penonton lagi, sehingga poin-poin kebenaran ini dapat dilihat, dapat disaksikan, dapat dipelajari oleh saudara-saudari kita yang tidak sempat untuk menyaksikan siaran ini pada saat live. Tuhan memberkati, salam damai sejahtera, salam sadar untuk sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Terima kasih juga untuk semua teman-teman moderator yang sudah membantu untuk mengamankan live chat kita.